Bab 1401. Keramik berglasir ungu asli atau palsu. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Keramik berglasir ungu. Lu Zhou teringat akan keramik berglasir ungu yang ia peroleh dari Ye Zhen. Terlalu kebetulan jika nama mereka sama. Sejak ia memperoleh gulungan kitab suci surgawi, ia selalu merasa bahwa cara ia memperoleh berbagai hal terlalu kebetulan. Ada kristal biru, jubah istimewa yang ia peroleh dari makam, jam pasir waktu, dan kitab khotbah. Ia teringat kata-kata Chen Fu sebelumnya tentang langit dan bumi sebagai papan catur sementara makhluk hidup adalah bidak catur. Jadi siapa yang memegang bidak catur? Siapa yang mengendalikan semuanya? Apakah ia juga bidak catur seseorang? Perasaan menjadi bidak catur bukanlah perasaan yang menyenangkan. Mungkin, ia terlalu banyak berpikir, atau mungkin, ia belum ingin tahu jawabannya. Lu Zhou berkata, keramik berglasir ungu dari pilar penghancur jurang besar. Huayin menjelaskan, jurang besar adalah nama kuno untuk Rending, semua nama baru juga mengandung arti seseorang yang mengalahkan langit. Pilar kiamat terbesar berada di Rending di tanah tak dikenal, bagian dalamnya sangat gelap, dan keramik berlapis ungu menerangi bagian dalam pilar, adapun fungsi spesifiknya, saya tidak yakin. Lu Zhou mengangguk. Bukan apa-apa, itu hanya meningkatkan kecepatan kultivasi. Lu Zhou tidak berbohong. Setelah keramik berlapis ungu ditingkatkan ke tingkat tak terbatas, ia memperoleh kemampuan membekukan. Namun, kemampuan itu hanya dapat digunakan sekali sebelum perlu diisi ulang. Huayin berkata dengan hormat, "Senior, Anda pasti bercanda, meningkatkan kecepatan kultivasi adalah fungsi terbaik." Pada saat itu, suara kultivator berpakaian hijau terdengar dari luar pavilion. "Santo Chen, saya telah membawa Qiu Wenjian ke sini. Biarkan dia menunggu di luar, bawa barang itu kemari," kata Huayin. Meskipun ini jelas merupakan tindakan pamer, jika seseorang tidak cukup kuat, ia hanya bisa berdiri di luar. Petani berjubah hijau itu dengan hati-hati memegang kotak brokat dan berjalan masuk ke pavilion. Kemudian, dia meletakkannya di atas meja sebelum berdiri di samping dengan hormat. Chen Fu menatap Lu Zhou dan bertanya, "Apakah kamu juga ingin melihat-lihat?" Lu Zhou mengangguk. "Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat-lihat, biar kulihat apa yang istimewa dari keramik berglasir ungu ini." Chen Fu tersenyum dan mengibaskan lengan bajunya. Ketak. Tutup kotak brokat itu terbuka, memperlihatkan manik-manik kaca sebening kristal yang memancarkan cahaya redup. Lu Zhou dapat merasakan energi khusus dari manik kaca itu, dan cahayanya seolah menyegarkan pikirannya. Huayin adalah orang pertama yang berbicara. Dia berkata, seperti yang diharapkan dari sesuatu yang berasal dari pilar wahyu. Chen Fu mengangguk sedikit dan bertanya, "Sangat sulit untuk mendapatkan barang-barang dari pilar penghancuran, bagaimana Anda mendapatkannya?" Kata-kata Chen Fu jelas ditujukan kepada Qiu Wenjian yang berdiri di luar. Qiu Wenjian sedikit bersemangat mendengar pertanyaan Chen Fu. Meskipun dia tidak bisa melihat ke dalam pavilion, dia bisa merasakan Chen Fu sedang dalam suasana hati yang baik. Dia berkata, "Aku tidak berani menipu Sang Suci, aku memperoleh ini setelah membunuh Raja Binatang Buas ketika aku pergi ke tanah tak dikenal bersama teman-temanku." Raja Binatang Buas. Huayin terkejut. Chen Fu berkata, "Tanah tak dikenal sangat kacau, terkadang, pertempuran antara binatang buas yang ganas bahkan lebih brutal daripada pertempuran antar manusia. Ada banyak pertempuran sengit di pilar penghancuran jurang besar, dan keramik berlapis ungu telah lama hilang, siapa sangka itu diambil oleh Raja Binatang Buas biasa, hal semacam ini sudah takdir." Qiu Wenjian berkata, "Saya juga beruntung." Chen Fu berkata, "Keramik berglasir ungu memang harta yang langka, sekalipun itu keberuntungan, kau tetap pantas mendapatkannya, baiklah, kau bisa membawanya kembali sekarang." Begitu suara Chen Fu berhenti, Qiu Wenjian buru-buru berkata, "Santo Chen, saya datang untuk mempersembahkan keramik berglasir ungu ini kepada Anda, saya benar-benar tidak berani menyimpan harta yang begitu berharga, saya harap Anda akan menerimanya." "Kita tidak seharusnya menerima tanpa memberi, bagaimana mungkin aku bisa menutupi kekurangan orang lain," kata Chen Fu dengan enteng. Qiu Wenjian menjawab, "Ini yang saya tawarkan dengan sukarela, saya harap Sang Suci akan menerimanya. Saya tidak ingin dirampok oleh sekelompok bandit dalam perjalanan pulang dan mati dengan menyedihkan. Mampu menemukan tuan yang layak untuk keramik berlapis ungu sudah cukup bagi saya, ini juga membantu saya menyelesaikan masalah besar." Alasan untuk memberi hadiah ini benar-benar mengejutkan, pikir Lu Zhou dalam hati. Meskipun dia seorang reinkarnasi dan orang modern, dia merasa rendah diri dibandingkan Qiu Wenjian dalam hal ini. Di dunia modern, ada banyak sekali cara untuk menyuap seseorang. Dia harus mengakui bahwa cara Qiu Wenjian menyuap seseorang sangat menyegarkan. Qiu Wenjian terus bersujud seolah-olah dia tidak sabar untuk menyingkirkan keramik berlapis ungu itu. Seolah-olah keramik berlapis ungu itu adalah bom waktu yang siap meledak.
Namun, alasan Qiu Wenjian bukannya tanpa dasar. Memang, dia akan menarik masalah dengan keramik berglasir ungu itu. Chen Fu tetap diam. Saat itu, Hua Yin menangkupkan tinjunya ke arah Chen Fu dan berkata, "Guru, lebih baik menerimanya, meninggalkannya bersamanya justru akan menyebabkan bencana fatal." Qiu Wenjian sangat gembira dan terus bersujud. "Terima kasih, Tuan Pertama." Chen Fu mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan menerima keramik berglasir ungu itu, bagaimanapun juga itu adalah harta karun. Aku tidak akan menerima harta karunmu begitu saja, katakan padaku, apa yang kau inginkan, katakan saja." Jantung kecil Qiu Wenjian berdebar kencang di dadanya. Dia telah menunggu ini. Dia menghela napas panjang terlebih dahulu sebelum berkata, "Ada 1000 orang di Sekte Pedang 7 Bintang, selama bertahun-tahun, mereka telah menderita bersamaku, baru-baru ini, konflik kita dengan Sekte Matahari Terbenam semakin intensif. Sampai sekarang, belum mereda, aku berharap Saint Chen akan maju, demi 1000 orang di Sekte Pedang 7 Bintang, tolong bantu kami bertahan hidup." Kata-kata Qiu Wenjian tepat, tetapi makna yang terkandung di dalamnya sangat jelas. Dengan status Chen Fu, tentu saja dia tidak akan ikut campur dalam masalah seperti itu. Bahkan jika dia memutuskan untuk ikut campur, dia tidak perlu bertindak secara pribadi. Bahkan, yang perlu dia lakukan hanyalah mengangguk. Hanya dengan anggukan, Sekte Matahari Terbenam akan lenyap. Mata Yanmu, yang sedang duduk di pavilion, membelalak kaget. Qiu Wenjian ini benar-benar tidak tahu malu. Chen Fu berkata, "Aku tidak punya waktu untuk mempedulikan persaingan antar sekte. Hua Yin, pergilah dan lihat sendiri." Hua Yin membungkuk. "Mengerti." Qiu Wenjian bersujud dengan penuh semangat. "Terima kasih, Saint Chen, terima kasih, Tuan Pertama." Qiu Wenjian baru saja berdiri ketika sebuah suara terdengar dari pavilion. "Tunggu." Chen Fu dan Hua Yin terkejut. Mereka menoleh serentak ke arah Lu Zhou. Lu Zhou berdiri dan menunjuk ke arah keramik berglasir ungu sambil berkata, "Dia menggunakan keramik berglasir ungu palsu untuk menipumu, bukankah dia seharusnya dihukum?" "Palsu." Chen Fu mengerutkan kening. Qiu Wenjian yang berdiri di luar terkejut, dan bulu kuduknya berdiri. Dia segera menuju pavilion. Saat mendekat, dia melihat dua sosok yang familiar. Yanmu dan Zhou Tian, ahli pedang. Dia tidak memikirkan mengapa keduanya berada di pavilion. Sebaliknya, dia menunjuk Yanmu dan berkata, "Santo Chen, mereka memfitnahku." Hua Yin berkelebat dan muncul di hadapan Qiu Wenjian. Dia berkata sambil mengerutkan kening, "Memfitnah? Itu Yanmu, dia adalah pemimpin Sekte Matahari Terbenam. Sekte Matahari Terbenam dan Sekte Pedang 7 Bintang kita telah bertarung selama bertahun-tahun. Yanmu ini hanya tidak sabar untuk melihatku mati," kata Qiu Wenjian sambil menunjuk ke arah Yanmu. Yanmu. Yanmu, yang tadinya gugup, sangat marah mendengar kata-kata Qiu Wenjian sehingga ia berkata, "Qiu Wenjian, kau bicara omong kosong, Sekte Pedang 7 Bintangmu selalu mempersulit Sekte Matahari Terbenam dan memanfaatkan kami. Kau seperti bandit, membakar, menjarah, dan membunuh di dekat sekte kami. Berani-beraninya kau berbohong di depan seorang Sein." Chen Fu dan Hua Yin mengerutkan kening bersamaan. Sebagai seorang Sein, Chen Fu sebenarnya tidak tertarik dengan masalah ini. Namun, karena masalah ini telah berkembang hingga titik ini di hadapannya, bagaimana mungkin dia mengabaikannya di depan Lu Zhou? Qiu Wenjian berkata, "Bukankah Sekte Matahari Terbenam yang pertama kali bertindak seperti itu? Tuan Pertama akan menyelidiki masalah ini dengan saksama. Selain itu, mengenai apakah keramik berlapis ungu itu asli atau palsu, Sang Suci dapat menilainya sendiri. Kapan giliranmu untuk menilai?" "Dasar bocah bermulut tajam," kata Lu Zhou sebelum melambaikan tangannya dan melancarkan segel telapak tangan. Bang! Qiu Wenjian terlempar ke belakang dan memuntahkan seteguk darah. Semua orang terkejut karena Lu Zhou berani bertindak di depan seorang suci. Keberanian macam apa ini? Pikiran Yanmu menjadi kosong sementara Qiu Wenjian begitu terkejut oleh serangan tiba-tiba itu sehingga ia untuk sementara melupakan rasa sakitnya. Bab 1402. Ini takdir. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Berdebar. Qiu Wenjian jatuh lemas ke tanah seolah-olah telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dia datang ke sini hari ini untuk melampiaskan amarahnya, tetapi dia tidak menyangka akan menerima pukulan lain. "Sial, kenapa ini terjadi padaku?" Ekspresi Chen Fu agak tidak wajar. Bagaimanapun, dialah tuan rumah, dan Lu Zhou, sebagai tamu, telah melampaui batas. Ini bertentangan dengan etika. Lu Zhou tahu Chen Fu tidak senang, jadi dia memikirkan jalan keluar. Dia berkata, "Santo Chen, jangan marah, saya melihat Anda ditipu oleh orang yang hina. Jadi saya menghukumnya atas nama Anda. Anda telah lama berada di posisi tinggi dan mendengar begitu banyak sanjungan dan kata-kata manis, jadi saya yakin Anda sudah mati rasa." Penjelasan itu cukup untuk meredakan ketegangan.
Kerutan di dahi Chen Fu pun mereda. Lu Zhou berkata, silakan lihat. Kemudian, Lu Zhou mengeluarkan keramik berglasir ungu miliknya dan meletakkannya di dalam kotak. Benda itu bersinar terang. Udara lembab di paviliun berubah menjadi segar dan sejuk dalam sekejap berkat keramik berglasir ungu. Bahkan ki primordial di sekitarnya tampak mengalir lebih lancar dari sebelumnya. Panas di luar pun berangsur-angsur menghilang. Bahkan kecepatan air terjun pun tampak terpengaruh. Chen Fu dan Hua Yin memandang keramik berglasir ungu itu dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Keramik berglasir ungu milik Lu Zhou sangat berbeda dari yang diberikan Qiu Wenjian kepada Chen Fu. Lagi pula, keramik itu telah ditingkatkan beberapa kali oleh Lu Zhou. Efek, cahaya, dan energinya tentu saja tak tertandingi. Yanmu. Qiu Wenjian berusaha mengangkat kepalanya untuk melihat. Matanya langsung membelalak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Secerca kejutan terpancar di mata Chen Fu saat ia melihat keramik berglasir ungu milik Lu Zhou. Lu Zhou selalu merahasiakan harta karunnya, tetapi hari ini, salah satunya perlu diperlihatkan. Dia tidak khawatir Chen Fu akan mencoba merebutnya. Jika tidak, dia tidak akan menunjukkannya meskipun diberi 1 juta poin jasa. Setelah interaksi singkat mereka, dia merasa Chen Fu bukanlah tipe orang seperti itu. Meskipun demikian, kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya, dan hati manusia adalah yang paling sulit diprediksi, jadi dia masih sedikit waspada. Lu Zhou akhirnya berkata, ini adalah keramik berglasir ungu yang asli. Kemudian, Lu Zhou mengambil keramik berglasir ungu itu. Ini, kata Chen Fu. Apakah Shen Chen ingin melihatnya lebih detail? Tanya Lu Zhou. Tentu saja, Chen Fu ingin terus melihatnya. Namun, benda itu bukan miliknya. Jika dia terlalu terang-terangan menunjukkan keinginannya untuk melihatnya, dia merasa itu tidak pantas untuk statusnya sebagai seorang Saint. Karena itu, dia memasang ekspresi serius di wajahnya dan berkata, jadi ini adalah keramik berlapis ungu yang asli. Kau seorang santo, jadi seharusnya kau lebih tahu, jawab Lu Zhou. Mustahil, mustahil, ini tidak mungkin. Qiu Wenjian merangkak mendekat dan menggelengkan kepalanya berulang kali sambil berkata, aku mendapatkan keramik berlapis ungu ini dari negeri tak dikenal, ini tidak mungkin palsu, aku berani bersumpah ini asli. Jadi, kau bilang keramik berglasir ungu milikku itu palsu, tanya Lu Zhou sambil menatap Qiu Wenjian. Qiu Wenjian. Yanmu merasa sangat lega, terutama ketika dia memikirkan apa yang bisa terjadi jika Qiu Wenjian berhasil dalam rencananya. Dia juga merasa sangat senang ketika melihat keadaan Qiu Wenjian yang menyedihkan sekarang. Mari kita lihat bagaimana Sang Suci akan menghadapimu sekarang. Qiu Wenjian menelan ludah sebelum mengumpulkan keberaniannya dan berkata, asli atau palsu seharusnya tidak ditentukan oleh ukuran dan kilaunya. Kudengar benturan antara yang asli dan yang palsu akan mengungkap kebenaran, yang palsu pasti akan menunjukkan wujud aslinya di hadapan yang asli. Chen Fu merasa bingung. Tabrakan. Ada energi unik dari langit dan bumi di dalam keramik berglasir ungu, itu tidak bisa dipalsukan, kita akan tahu begitu kita membiarkan keduanya bertabrakan, kata Qiu Wenjian. Chen Fu menoleh ke arah Lu Zhou. Bagaimanapun, ini bergantung pada sikap Lu Zhou. Menurutnya, kedua keramik berglasir ungu itu asli. Jika ada yang palsu, itu hanya berarti bahwa orang yang membuat barang palsu itu sangat terampil. Sebelum hasilnya dipastikan, dia tidak ingin mengungkapkan pendapatnya. Lu Zhou mencibir. Kau tidak akan menyadari kebodohanmu sampai hal terburuk terjadi. Kemudian, Lu Zhou mengeluarkan kembali keramik berglasir ungunya. Setelah meletakkannya di dalam kotak, dia menunjuk Hua Yin dan berkata, agar adil, kamu yang harus melakukannya. Chen Fu mengangguk. Barulah kemudian Hua Yin melangkah maju dan mengambil kedua keramik berglasir ungu tersebut. Tingkat kultivasi Hua Yin cukup baik. Dia juga seorang guru agung, tetapi dia tidak bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Lagi pula, kedua keramik berlapis ungu itu mengandung energi khusus. Energi itu dapat membantu meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Itu memang harta karun yang langka. Bagaimanapun, dia akan tahu mana yang asli begitu dia mengujinya. Hua Yin memegang keramik berlapis ungu milik Lu Zhou di tangan kirinya dan keramik berlapis ungu milik Qiu Wenjian di tangan kanannya. Kemudian, dia menyatukan keduanya dengan sedikit paksaan. Bang! Dua gelombang energi bertabrakan seketika. Mereka berjalin dan bercampur di dalam paviliun sementara suara mendesis terdengar dari titik tabrakan. Keramik berlapis glasir ungu di sebelah kiri bersinar menyilaukan saat energinya membentuk pusaran. Ia segera melahap energi di sebelah kanan, menyatu dengannya. Kemudian, pusaran energi itu kembali ke keramik berlapis glasir ungu. Setelah itu, cahaya dari keramik berlapis ungu di sebelah kanan meredup sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Retakan. Keramik berlapis glasir ungu di tangan kanan Hua Yin retak. Sebaliknya,
Keramik berlapis glasir ungu di tangan kiri Huayin bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dengan demikian, Huayin dengan hormat mengembalikan keramik berglasir ungu itu kepada Lu Zhou. Hasilnya jelas. Qiu Wenjian terhuyung mundur karena tak percaya sebelum akhirnya jatuh tersungkur ke tanah. Jejak basah terlihat di sekitar area selangkangannya. Chen Fu melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Usir dia." Dipahami. Namun, Huayin merasa hukuman itu terlalu ringan sehingga dia berkata, "Guru, dia mencoba menipu Anda dengan barang palsu, ini sangat tidak sopan, bagaimana mungkin kita hanya mengusirnya?" "Kalau begitu, aku serahkan padamu," kata Chen Fu. Dia tidak mau repot-repot dengan hal-hal sepele seperti itu. Suasana hatinya benar-benar hancur karena keramik berlapis ungu palsu itu. Bahkan itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki mata yang jeli, menyebabkan dia kehilangan harga dirinya. Huayin mengangguk. Sosoknya berkelebat dan muncul di samping Qiu Wenjian. Kemudian, dia mengangkat Qiu Wenjian seolah-olah sedang mengangkat anak ayam. Qiu Wenjian buru-buru memohon ampun. "Maafkan saya, Saint Chen, maafkan saya benar-benar tidak tahu itu palsu, bukan niat saya untuk menipu Anda, saya benar-benar tidak tahu itu palsu." Suara Qiu Wenjian semakin melemah hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Lu Zhou mengepalkan tangannya di sekitar keramik berlapis ungu dan merasakan perubahannya. Sepertinya benda itu menjadi sedikit lebih kuat. Setelah menyimpannya, dia bertanya, "Kau seorang Saint, apakah kau akan membunuhnya?" Chen Fu berkata, "Huayin tahu batas kemampuannya." Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terkadang, tidak apa-apa untuk berlebihan." Chen Fu. Ketika Yanmu mendengar kata-kata ini, citra Lu Zhou di matanya semakin meningkat. Chen Fu merasa malu karena kejadian sebelumnya sehingga dia tidak mengatakan apapun lagi meskipun dia ingin menunjukkan kemurahan hatinya. Pada akhirnya, dia bertanya, "Keramik berlapis ungu ini sangat langka. Bagaimana Anda mendapatkannya?" "Aku pernah ke negeri tadi kenal," jawab Lu Zhou. "Ini takdir," kata Chen Fu sambil mengangguk. Kemudian, dia menoleh ke arah Yanmu dan bertanya, "Anda adalah pemimpin sekte matahari terbenam." Yanmu. Yanmu berusaha menenangkan diri sebelum mengangguk dan berkata, "Ya." Bab 1403. Lokasi Kekosongan Agung. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Penyunting. Endless Fantasy Translation. Chen Fu mengangguk dan berkata, "Gunung Matahari Terbenam adalah tempat yang bagus." Yanmu tidak terlalu memikirkan kata-kata Chen Fu dan hanya mengangguk serta berkata, ya, jika Anda punya waktu, silakan berkunjung, saya akan memastikan untuk menyambut Anda." Chen Fu tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Lu Zhou dan berkata, "Aku tidak pernah percaya pada keberuntungan, kau pasti punya cara untuk bisa mendapatkan keramik berglasir ungu itu, bagaimana aku harus memanggilmu?" Lagi pula, sampai saat ini, Chen Fu masih belum mengetahui nama Lu Zhou. Lu Zhou menjawab, "Nama keluarga saya adalah Lu, saya berasal dari pavilion langit jahat di wilayah teratai emas." Yanmu menelan ludah. Citranya tentang Lu Zhou sedikit merosot. Lagi pula, sejak zaman kuno, wilayah teratai kembar telah menarik diri dari dunia. Chen Fu sendirilah yang menetapkan aturan ini, dan sudah seperti itu selama puluhan ribu tahun. Bahkan 6 guru agung Han pun mematuhi aturan ini. Ibu kota timur dan ibu kota barat awalnya merupakan ibu kota dari dua wilayah teratai hijau masing-masing dan berada di jantung kedua wilayah tersebut sebelum mereka berpisah. Setelah perang besar, kedua kota tersebut tetap berada di bawah kendali mereka. Setelah terisolasi begitu lama, wajar jika Yanmu sedikit berprasangka buruk terhadap orang asing dari wilayah teratai emas. Ekspresi Chen Fu tetap sama saat dia menghela napas dan berkata, "Pada akhirnya, hari ini tetap datang." Lu Zhou berkata, "Manusia akan selalu memiliki pikiran yang tidak perlu, sama seperti pria yang menyatakan cinta dan kesetiaan mereka tetapi diam-diam memikirkan gadis tetangga." Yanmu sama sekali tidak mengerti percakapan itu. Ia berpikir dalam hati, lupakan saja. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Petik 1. Lu Zhou berkata, "Yang saya maksud adalah lorong rune yang mengarah ke tempat ini." Chen Fu tidak membantah. Sebaliknya, dia berkata, "Dunia pada dasarnya adalah satu, sulit untuk memutuskan semua ikatan." Lu Zhou mengangguk setuju. Sangat sulit baginya untuk menemukan seorang Saint, tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti ini untuk mempelajari lebih banyak hal. Karena itu, dia berkata, "Selain meminta nasihat Anda tentang metode kebangkitan, ada hal lain yang ingin saya mintai nasihat Anda juga." Chen Fu melirik Lu Zhou dari sudut matanya. Ketika melihat wajah Lu Zhou yang tanpa ekspresi, ia berpikir dalam hati, apakah seperti inilah sikap seseorang ketika meminta nasihat? Lu Zhou melanjutkan,
Aku selalu penasaran, semua orang begitu takut pada kekosongan agung, dan semua orang mengatakan kekosongan agung berada di tanah tak dikenal. Namun, setelah sekian lama, tidak ada yang menemukan kekosongan agung. Di mana tepatnya kekosongan agung itu? Lu Zhou telah mengajukan pertanyaan ini berkali-kali. Semakin sering dia bertanya, semakin aneh dan tidak dapat diandalkan jawabannya. Chen Fu menoleh ke samping dan berkata, di langit. Ini adalah jawaban yang sama yang diterima Lu Zhou sebelumnya. Di langit. Lu Zhou mengangkat alisnya. Yanmu secara naluriah mengangkat kepalanya dan memandang langit yang cerah, lalu melihat beberapa makhluk terbang. Salah satunya mengepakkan sayapnya yang membentang sejauh 100 kaki, membawanya jauh ke kejauhan hanya dalam sekejap mata. Chen Fu menghela napas. Di 9 alam, mereka yang mengetahui jawabannya sudah lama kembali ke surga, tidak mengherankan jika kau tidak mengetahuinya. Lu Zhou menganggap jawaban Chen Fu tampak dapat dipercaya. Jadi dia bertanya, bagaimana cara menemukannya? Chen Fu menatap Lu Zhou dengan aneh sambil bertanya, mengapa kau bersikeras mencari kekosongan agung? Lu Zhou tidak langsung menjawab Chen Fu. Itu adalah perasaan yang samar, seolah-olah takdir sedang berperan. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya ke arah itu. Belenggu langit dan bumi, makhluk tertinggi, dan menjadi bidak catur bagi kekuatan yang tak dikenal. Lu Zhou merasa seolah-olah ia sedang dibimbing untuk mengungkap misteri-misteri ini. Akhirnya, Lu Zhou berkata, ketidakseimbangan semakin memburuk, 9 domain berada di ambang kehancuran, dunia kultivasi sudah lama bermasalah, Great Void suka mengatur orang, jadi mengapa mereka tidak melakukan apapun? Chen Fu mengerutkan kening. Apakah ketidakseimbangan di dunia luar begitu buruk? Kau sudah terlalu lama berada di wilayah teratai kembar, jawab Lu Zhou. Implikasinya adalah Chen Fu sudah ketinggalan zaman, dan dunia luar sudah lama berubah drastis. Chen Fu menghela napas. Sayangnya, kau punya hati tapi tidak punya kekuatan, apakah kau berencana menyelamatkan dunia? Aku tidak sebaik itu, aku hanya ingin menyelamatkan diriku sendiri, kata Lu Zhou. Chen Fu mengangguk. Ia tampak seperti tenggelam dalam kenangan saat berkata, 100.000 tahun yang lalu, bumi terbelah, pada saat itu, ketidakseimbangan juga sangat buruk, banyak orang terbunuh dan terluka, semua makhluk hidup berada dalam keadaan yang sangat sulit, banyak orang suci mencoba menyelamatkan dunia, tetapi mereka juga mati secara tragis, ketika kau menentang surga, penderitaan tak ada habisnya. Kau terlalu mengagungkan kekosongan agung, kata Lu Zhou sambil menggelengkan kepalanya. Chen Fu menatap Lu Zhou dengan tatapan yang kompleks. Ini bukan pertama kalinya hari ini dia menatap Lu Zhou dengan tatapan seperti itu. Dia benar-benar bertanya-tanya dari mana datangnya kepercayaan diri Lu Zhou sehingga Lu Zhou bertindak begitu arogan, tidak hanya kepadanya tetapi juga terhadap kekosongan agung. Akhirnya, dia bertanya, kau bertekad untuk menemukan kekosongan agung. Itu benar. Baiklah, jika kau bisa meyakinkanku, aku akan memberitahumu apa yang ku ketahui, kata Chen Fu dengan nada datar. Lu Zhou tidak terburu-buru berbicara. Ia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya, menikmati aromanya. Ia memandang langit yang cerah dan air terjun. Pemandangan di Gunung Embun musim gugur sungguh menyenangkan. Pada saat itu, Lu Zhou tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang unik. Itu adalah kekuatan Dao seorang Sein. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Chen Fu sedang merasakan kekuatan dan tingkat kultivasinya. Dia meletakkan cangkir tehnya dengan ringan sebelum diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan penyembunyian. Dengan tubuh sejati dan kebijaksanaan dalam seni surgawi, seseorang dapat mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa. Dengan medali awan, seseorang akan mampu bersembunyi dari pandangan dan menghindari deteksi melalui berbagai seni surgawi. Pada saat itu, semuanya hening dan sunyi. Yanmu tampak membeku dengan mulut sedikit terbuka, dan matanya tampak kosong, ia terlihat seperti patung hidup. Kultivator berpakaian hijau yang berdiri di dekatnya juga tak bergerak. Air terjun membeku saat sinar matahari memantul darinya. Kekuatan pembekuan seorang Sein memang sangat dahsyat. Kemudian, Lu Zhou dalam hati melafalkan mantra untuk kekuatan deduksi tak terbatas. Dengan deduksi yang tak terbatas, dimungkinkan untuk mengetahui dan tidak mengetahui, untuk melihat dan tidak melihat. Ada berbagai macam perubahan dalam hukum alam yang diketahui oleh semua makhluk hidup di dunia ini. Dengan dua kekuatan tulisan surgawi, adegan demi adegan muncul di benak Lu Zhou seperti sebuah film. Ada kereta terbang, binatang buas, kultivator kuat, kultivator lemah, rakyat jelata, darah, anggota tubuh yang terputus, mayat, dan tangisan. Kematian ada di mana-mana. Lu Zhou sedikit terkejut. Dia terus menggunakan kekuatan deduksi tak terbatas. Kematian, kematian, kematian. Semuanya tentang kematian. Lu Zhou tidak berhenti sampai adegan-adegan itu berhenti muncul. Senior. Yanmu dengan lembut menyentuh ujung jubah Lu Zhou, membuyarkan lamunan Lu Zhou.
Lu Zhou memandang Yanmu. Yanmu menunjuk ke arah Chen Fu. Sang Santo adalah. Lu Zhou berbalik dan melihat Chen Fu tidak bergerak. Namun, sesaat kemudian, Chen Fu mendongak dan bertanya, apakah kamu sudah memikirkan apa yang akan kamu katakan? Lu Zhou berdiri dan berkata, ubah. Uang kembalian. Chen Fu bingung. Lu Zhou berkata, sebelum meninggal, kamu harus melakukan perubahan. Setelah menggunakan kekuatan deduksi tak terbatas, Lu Zhou sampai pada kesimpulan bahwa Chen Fu sedang mendekati akhir hayatnya. Dia tidak berpikir. Yanmu dengan lembut menyentuh ujung pakaian Lu Zhou dan menariknya kembali dari lamunannya. Lu Zhou berbalik dan bertanya, Yanmu. Yanmu menunjuk ke arah Chen Fu dan bertanya, Santo. Lu Zhou menoleh dan melihat bahwa Chen Fu tidak bergerak. Saat itu, Chen Fu berbalik dan berkata, apakah kau sudah memikirkan alasannya? Lu Zhou berdiri dan berkata. Chen Fu sedikit bingung. Lu Zhou melanjutkan, lakukan perubahan sebelum kematianmu. Akibat dari seni ilahi numeransi tak terbatas adalah Chen Fu mendekati akhir hayatnya. Dia tidak menyangka Chen Fu, yang merupakan seorang santo yang dihormati oleh orang-orang, akan mampu menerima hasil seperti itu. Yanmu. Sebenarnya, tidak banyak orang yang tahu persis berapa lama seorang Sein bisa hidup. Seorang guru agung bisa hidup selama 30.000 tahun, dan orang-orang berspekulasi bahwa seorang Sein bisa hidup selama 100.000 tahun. Ini hanyalah spekulasi. Sebagian besar kultivator tidak bisa hidup selama itu untuk memverifikasi spekulasi mereka. Sein juga tidak punya waktu untuk memberitahu orang awam berapa lama mereka bisa hidup. Selain itu bukanlah topik yang sangat menguntungkan. Meskipun demikian, menguntungkan atau tidak, setiap orang harus menghadapi hidup dan mati. Yanmu menatap Lu Zhou dengan terkejut. Terlepas dari semua hal keterlaluan yang telah dikatakan Lu Zhou sebelumnya, dia benar-benar tidak menyangka Lu Zhou akan mengatakan hal seperti itu kepada Chen Fu. Kata-kata ini bisa diartikan sebagai provokasi. Dengan ini, citra Lu Zhou di hatinya kembali merosot, kembali ke posisi semula. Chen Fu berkata, baiklah. Yanmu. Chen Fu tiba-tiba melesat dan muncul di luar paviliun. Huayin. Meskipun suara Chen Fu tidak keras, suaranya terdengar jauh ke kejauhan. Tidak lama kemudian, Huayin muncul di dekat paviliun. Dia membungkuk dan bertanya, Guru, perintah Anda. Aku akan pergi sebentar, tidak ada yang boleh mengikutiku. Dipahami. Chen Fu melesat dan muncul tinggi di langit, meninggalkan penghalang. Yanmu dipenuhi rasa iri dan kagum. Seorang Sein memang benar-benar Sein. Bahkan seorang guru agung pun harus menundukkan kepalanya di hadapan seorang Sein. Dia menoleh ke arah Lu Zhou dan mendapati Lu Zhou telah menghilang. Ketika dia mendongak lagi, Lu Zhou sudah berdiri di samping Chen Fu. Keduanya menghilang bersamaan dan muncul kembali ribuan meter jauhnya pada saat yang bersamaan. Dengan kilatan cahaya lain, mereka lenyap dari pandangan. Jantung Yanmu berdebar kencang. Huayin berjalan ke sisi Yanmu dan bertanya, siapakah dia bagimu? Ini pertama kalinya saya bertemu dengannya, jawab Yanmu jujur. Menurutmu aku akan mempercayainya? Ini benar, ini pertama kalinya saya bertemu dengannya hari ini. Sebaiknya kau jujur, aku telah membubarkan Sekte Pedang 7 Bintang, kau seharusnya tahu apa artinya ini, kata Huayin. Yanmu panik. Aku bersumpah demi langit bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Huayin memandang langit dan bergumam, untuk bisa bersaing dengan seorang Sein, tingkat kultivasinya harus sangat tinggi. Aku juga tidak menyangka ini. Dengan ahli seperti itu di sisimu, bagaimana mungkin kau kalah dari sampah seperti Sekte Pedang 7 Bintang, kata Huayin sambil menggelengkan kepalanya. Petik 2 petik 2. Yanmu merasa terlalu malu untuk mengatakan apapun. Pada saat yang sama, Lu Zhou mengikuti Chen Fu dan muncul di daerah terpencil. Chen Fu berhenti dan menunjuk ke bawah, ini adalah lorong rune yang menuju ke tanah tak dikenal. Lu Zhou mengikuti Chen Fu dan sampai di lorong rune. Kemudian, dia bertanya, apa yang akan kau lakukan? Kamu akan segera mengetahuinya, kata Chen Fu. Chen Fu mengaktifkan lorong rune tersebut, dan lorong itu menyala. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang. 15 menit kemudian, duo itu tiba di tanah tak dikenal yang gelap. Ki primordial di tanah tak dikenal masih kacau. Kabut di langit bergolak seolah hidup. Bangkai-bangkai binatang buas berserakan di tanah. Chen Fu tidak langsung keluar dari lorong rune itu. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma familiar dari tanah tak dikenal. Seolah-olah dia telah kembali ke rumah. Dia membuka matanya, tampak puas, dan mengamati sekelilingnya. Kemudian, dia menghela napas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri, semuanya telah berubah. Saat Chen Fu berjalan keluar dari lorong rune, 5 bola cahaya terbang dari segala arah.
Dia melambaikan tangannya, menahan bola-bola cahaya itu. Lu Zhou merasa aneh, jadi dia bertanya, apa itu? Jimat giok teleportasi kolektif. Chen Fu meraih lengan kiri Lu Zhou dengan tangan kanannya dan berkata, ayo pergi. Setelah itu, dia menghancurkan salah satu jimat giok. Lu Zhou merasakan ruang di sekitarnya langsung terdistorsi seperti saat ia berada di lorong rune. Namun, ada sesuatu yang berbeda juga. Ketika semuanya kembali normal, Lu Zhou mendapati mereka melayang di udara. Dia melihat sebuah pilar besar yang menjulang tinggi ke awan. Pilar itu hampir tidak terlihat melalui kabut. Lebih dari 1000 binatang buas mengamuk di daratan, saling bertarung memperebutkan wilayah. Tempat ini dulunya bernama Chifenruo, sekarang dikenal sebagai Jiming, pilar penghancuran di Chifenruo menopang bagian dunia ini. Apakah kau melihatnya? Tanya Chen Fu dengan suara rendah. Saat ini, Lu Zhou terhanyut dalam kemegahan pilar penghancuran. Chen Fu menghancurkan jimat giok lainnya. Seperti sebelumnya, ruang tersebut terdistorsi saat semburan cahaya menyelimuti keduanya. Kali ini, keduanya muncul di puncak gunung yang diselimuti kabut. Ketika mereka melihat ke bawah gunung, mereka melihat sungai dan hutan. Sama seperti sebelumnya, Lu Zhou juga melihat pilar penghancuran lain yang menjulang tinggi ke awan. Jumlah binatang buas di tempat ini lebih sedikit dibandingkan tempat sebelumnya. Tempat ini dulunya bernama Setige, sekarang namanya Pingdan. Pilar penghancuran di sini menopang generasi sekarang. Bagaimana menurutmu? Tanya Chen Fu. Lu Zhou mengangguk. Melihat kabut yang tak berujung, pegunungan yang menjulang tinggi, dan sungai-sungai, dia tak kuasa menahan napas dan menghela napas melihat betapa kecilnya manusia. Chen Fu kembali menghancurkan jimat giok. Begitu mereka muncul di langit, Chen Fu berkata, ini Po Xiao, dulunya bernama Sanyan, pilar penghancuran di sini menopang bagian dunia ini. Lu Zhou bertanya, kau mencoba mengatakan padaku bahwa pilar penghancuran menopang dunia. Mereka adalah asal mula segalanya, kata Chen Fu. Petik 2 petik 2. Chen Fu kembali menghancurkan jimat giok lainnya, membawanya ke tujuan berikutnya. Kali ini, Lu Zhou mendapati dirinya berada di tanah tandus yang sunyi. Pohon-pohon layu, dan energi vitalitasnya tipis. Suasananya pengap dan tidak nyaman. Tempat ini dulunya bernama Zixu, sekarang namanya Sisi, kata Chen Fu. Mengapa orang-orang tidak lagi menggunakan nama-nama kuno? Tanya Lu Zhou. Chen Fu menjawab, karena itu adalah nama-nama dari kekosongan agung. Petik 2 petik 2. Sebelum daratan terbelah, lokasi ke-10 pilar kiamat adalah kekosongan agung. Lu Zhou terkejut dengan jawaban ini. Chen Fu tidak menunggu dan membawa Lu Zhou ke tujuan mereka berikutnya. Lu Zhou sudah familiar dengan tempat ini. Dia pernah melihat hutan horor tempat Tuan Zenan dulu tinggal. Dia berinisiatif berkata, tempat ini dulunya dikenal sebagai tanah terpencil yang agung, dan sekarang dikenal sebagai Yuzhong. Chen Fu bertanya dengan rasa ingin tahu, Anda pernah ke sini sebelumnya? Lu Zhou mengangguk. Chen Fu berkata, aku sudah menggunakan kelima jimat giok itu, apakah kau masih ingin melihat 5 pilar kiamat yang tersisa? Chen Fu merasa terbang berkeliling tidak akan terlalu nyaman. Untungnya, Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Nama-nama kuno dari lokasi 5 pilar yang tersisa adalah Danzang, Sikia, Huantan, Zuoe, dan jantung dari tanah tak dikenal disebut Yuanxian Agung. Yuanxian Agung sangat luas, dan bahkan aku pun tidak akan gegabah pergi ke sana, kata Chen Fu. Lu Zhou bertanya, karena tempat-tempat ini dulunya adalah kekosongan agung, lalu di manakah kekosongan agung sekarang? Chen Fu ragu-ragu. Setelah beberapa detik hening, dia berkata, lihat ke atas. Petik 2 petik 2. Makhluk buas yang perkasa dengan sayap yang membentang puluhan ribu kaki tampak samar-samar di tengah kabut tebal. Para kultivator manusia sering mengatakan bahwa relatif aman berada di bawah kabut di tanah tak dikenal. Yang paling berbahaya adalah di balik kabut. Ternyata, bukan karena binatang buas bersembunyi di balik kabut, melainkan karena kekosongan agung yang bersembunyi di balik kabut. Bab 1404. Langit dan Bumi. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Ini bukan pertama kalinya Lu Zhou datang ke tanah tak dikenal. Dia memiliki pemahaman dasar tentang tempat ini. Lingkungannya keras, energinya kacau, ada banyak binatang buas, dan juga ada suku-suku yang cacat. Kondisi hidup di sini buruk bagi manusia, tetapi binatang buas berkembang biak di tempat ini. Tidak ada sinar matahari sepanjang tahun, dan udaranya dingin. Orang biasa tidak dapat bertahan hidup di sini, sementara para kultivator berjalan di atas es tipis. Selama ini, Lu Zhou percaya bahwa kekosongan agung berada di suatu tempat di inti tanah tak dikenal, tersembunyi oleh formasi kuno. Dia tidak menyangka bahwa kekosongan agung berada di langit, bersembunyi di depan mata.
Lu Zhou menghela napas. Ini benar-benar di langit. Chen Fu berkata, itulah mengapa aku membawamu untuk melihat pilar kiamat. Pilar-pilar itu sebenarnya tidak menopang tanah, melainkan menopang kekosongan agung. Kata-kata Chen Fu sungguh mengejutkan. Saat pertama kali Lu Zhou memasuki pilar kiamat, dia bertanya-tanya apakah ada puncaknya, dan jika ada, kemana arahnya. Jawabannya kini jelas. Akibat ketidakseimbangan tersebut, kabut menjadi lebih tebal dari biasanya. Lu Zhou bertanya, apakah orang-orang dari Great Void datang mencarimu? Chen Fu meletakkan tangannya di punggung dan mengangguk sebelum berkata, seorang utusan dari kekosongan agung pernah ingin membawaku ke kekosongan agung, namun, apa yang akan terjadi pada kerajaan Han Agung jika aku pergi? Perdamaian kerajaan Han Agung tidak datang dengan mudah. Jika aku pergi, kekacauan akan terjadi dan sungai darah akan mengalir. Lu Zhou berkata, kau tidak seharusnya terlalu menganggap dirimu hebat, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak bisa kau lepaskan. Jika kau pergi, situasi di dinasti Han memang akan berubah, namun, perdamaian pada akhirnya akan datang dalam bentuk yang berbeda, kau hanya tidak menginginkan perubahan apapun. Ini juga merupakan kesimpulan yang Lu Zhou peroleh setelah menggunakan kekuatan deduksi tak terbatas. Chen Fu tidak membantah perkataan Lu Zhou, dia tidak punya energi untuk melakukannya. Lagi pula, Lu Zhou benar. Dia tidak menyukai perubahan. Bukan berarti dia tidak pernah merenungkan dirinya sendiri. Lu Zhou melanjutkan, lagi pula, kau masih memiliki 10 murid hebatmu. Chen Fu tertawa kecil dan bertanya, aku ingat kau pernah bilang kau juga punya murid, bisakah kau menjamin kesetiaan mereka sepenuhnya? Chen Fu mengajukan pertanyaan yang sama kepada Lu Zhou. Lu Zhou cukup tenang ketika mendengar pertanyaan ini. Lagi pula, dia sudah pernah mengalami pengkhianatan murid-muridnya sebelumnya. Dia menjawab, tidak. Kau sangat jujur, aku setuju denganmu, kata Chen Fu, mereka hanya takut dengan kekuatanku. Kata-kata ini mengingatkan Lu Zhou pada Jitian Dao ketika dia baru saja bereinkarnasi. Tampaknya kasusnya sama seperti Chen Fu. Dari sudut pandang tertentu, kekerasan dan rasa takut memang dapat mengendalikan orang, tetapi jika berlebihan, hal itu akan menjadi tidak efektif. Reaksi balik akan dimulai begitu kekerasan dan rasa takut menghilang. Dibandingkan dengan Jitian Dao, Chen Fu lebih beruntung. Dia selalu berada di puncak sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Namun, sekarang, dia menghadapi masalah yang sama seperti yang pernah dihadapi Jitian Dao, kematian mereka yang sudah di depan mata. Sejarah sering kali terulang. Lu Zhou menatap Chen Fu dan bertanya, apa yang kau rencanakan? Apa yang akan terjadi pada akhirnya. Chen Fu tertawa sebelum dengan tenang berkata, mungkin kau benar, sudah saatnya untuk perubahan. Lu Zhou mengangguk. Sebenarnya, sejak pertama kali bertemu Chen Fu, dia tidak bisa memastikan apakah Chen Fu adalah teman atau musuh. Bagaimanapun, hati manusia memang sulit diprediksi. Dengan status Chen Fu sebagai seorang Sein, Lu Zhou mungkin tidak dapat bertemu Chen Fu atau bahkan bertarung dengan Chen Fu. Terlebih lagi, ada begitu banyak rintangan di sepanjang perjalanan. Untungnya, semuanya berakhir relatif baik pada akhirnya. Dari penampilannya, Chen Fu tampaknya tidak sedingin dan sesulit didekati seperti yang dia bayangkan. Setiap orang memiliki sifat buruk. Mereka tidak menyukai apa yang diberikan secara cuma-cuma, tetapi lebih menyukai sesuatu yang membutuhkan usaha untuk mendapatkannya. Itu agak mirip dengan mengejar wanita. Pria baik seringkali tidak mendapatkan wanita yang mereka inginkan, sementara pria bejat tidak akan kekurangan wanita. Lu Zhou menghela napas dan berkata, sama seperti murid-muridmu, ke-10 muridku yang hebat semuanya luar biasa. Saat itu, mereka tunduk kepadaku karena kekuatanku dan menunggu hingga aku mendekati akhir hayat. Beberapa dari mereka bahkan menginginkan senjata, metode kultivasi, dan harta karunku. Saat itu, seluruh dunia kultivasi bersatu untuk menekanku. Kata-kata itu diucapkan dengan sangat santai, tetapi Chen Fu dapat merasakannya. Hanya seorang guru yang dapat memahami betapa tragisnya bagi murid-murid yang telah diajarinya untuk mengkhianatinya. Entah itu jalan yang benar atau tidak, membunuh guru sendiri adalah perbuatan yang benar-benar mengerikan. Chen Fu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi setelah itu. Aku cukup beruntung bisa menembus tahap 8 metode terhubung dan menjadi orang pertama yang menumbuhkan daun ke-9 di Gritian. Aku juga yang pertama menumbuhkan daun ke-10, memasuki tahap pusaran 1000 alam, dan menjadi guru agung, jawab Lu Zhou. Jadi, kau menghukum berat para murid yang mengkhianatimu. Chen Fu tidak peduli dengan masa lalu Lu Zhou yang gemilang. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, seorang guru harus memberikan pengetahuan dan menyelesaikan kebingungan. Seorang guru untuk satu hari adalah seorang ayah seumur hidup, bahkan seekor harimau pun tidak akan memangsa anaknya sendiri. Apalagi manusia, sejak kejadian itu, saya sering merenungkan mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Mengapa? Memang benar bahwa menggunakan kekerasan dapat membuat orang tunduk,
tetapi itu tidak dapat memenangkan hati orang, kata Lu Zhou dengan suara lemah. Chen Fu tetap diam sambil memandang kabut yang bergolak. Setelah beberapa saat, dia bertanya, bagaimana hubunganmu dengan mereka sekarang? Kamu harus bertanya pada mereka, jawab Lu Zhou. Chen Fu tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Dia bisa merasakan bahwa Lu Zhou peduli pada murid-muridnya. Baik itu mencari gulungan kebangkitan, kata-kata, atau tindakan, semuanya menunjukkan kepedulian Lu Zhou. Terlebih lagi, Lu Zhou tidak menyalahkan muridnya ketika menceritakan masa lalu. Sebaliknya, Lu Zhou merenungkan dirinya sendiri. Tidak ada murid yang tidak bisa diajar, hanya para guru yang menyerah pada murid-muridnya. Chen Fu menghela napas. Sayangnya, waktu yang tersisa tidak banyak. Dia menepis pikiran-pikiran yang mengganggu di kepalanya dan berkata, jika memungkinkan, bawalah mereka ke Gunung Embun musim gugur agar mereka dapat mendiskusikan Dao dengan murid-muridku. Lu Zhou. Ada baiknya membiarkan mereka melihat dunia agar mereka bisa belajar memperbaiki kekurangan mereka. Selain itu, saya juga penasaran dengan murid-murid yang Anda ajar, kata Chen Fu. Petik 2 petik 2. Lu Zhou menjawab, tunggu sampai aku menemukan gulungan kebangkitan. Chen Fu mengangguk. Baiklah. Lu Zhou menunjuk ke arah kabut dan bertanya, kau bilang kekosongan agung ada di langit, kan? Chen Fu mengangguk lagi. Lu Zhou dengan sungguh-sungguh berkata, kalau begitu, aku sendiri akan naik ke langit untuk melihatnya. Begitu suara Lu Zhou berhenti, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan Chen Fu. Dia melesat ke dalam kabut seperti anak panah yang dilepaskan. Chen Fu berteriak, hentikan. Lu Zhou mengabaikannya dan terbang menembus kabut. Kabut hitam mengaburkan pandangannya, mencegahnya melihat sekelilingnya dengan jelas. Dia melafalkan mantra untuk kekuatan penglihatan dan kekuatan penciuman sambil terus berjalan menembus kabut. Dia menoleh untuk melihat. Seolah-olah dia telah jatuh ke lautan hitam yang tak berujung. Bahkan dengan kekuatan penglihatan, pandangannya hanya sedikit lebih jelas. Lu Zhou terus melancarkan teknik hebatnya sambil bergerak. Ia tiba-tiba teringat pada Ning Wanxing dari Dewan Menara Putih. Dalam lingkungan seperti itu, apa gunanya penglihatan? Terkadang, indera lain bisa lebih berguna daripada mata. Dengan itu, ia memutus kekuatan penglihatan dan terus terbang. Lu Zhou tidak tahu berapa lama atau seberapa tinggi dia telah terbang. Dia hanya secara bertahap memperlambat lajunya ketika dia merasakan energi vitalitasnya semakin menipis. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak meragukan kata-kata Chen Fu. Seberapa tinggi kabut yang menyembunyikan kekosongan agung itu sebenarnya? Apakah lebih tinggi dari langit? Desis. Tiba-tiba, Lu Zhou mendengar hembusan angin yang kencang. Setelah itu, ia melihat sepasang sayap hitam mengepak sebelum melihat makhluk hitam besar yang tampak sebesar langit mengeluarkan tangisan pelan. Bab 1405. Keseimbangan antara langit dan bumi. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Apa-apaan ini? Itulah pikiran pertama Lu Zhou. Karena kabutnya hitam, cukup sulit untuk membedakan sayap dari kabut tersebut. Tepat ketika sayap-sayap itu hendak mengenai Lu Zhou, suara desisan keras terdengar di udara saat sayap-sayap itu mengembang lagi sejauh 100 kaki. Bulu-bulu di sayap itu bersinar dengan cahaya perak. Hanya dengan sebuah pikiran, Lu Zhou mengeluarkan sosok tak bernama dalam bentuk perisai dan mengangkatnya di depannya. Bang! Energi kemasan langsung menyebar di tengah kabut hitam. Lu Zhou menggunakan kekuatannya sebagai guru agung untuk membekukan sepasang sayap hitam itu. Kemudian, dia memanfaatkan kesempatan itu dan melayang lebih tinggi ke langit. Saat dia terbang semakin tinggi, energi vitalitasnya lenyap, dan bahkan udara pun terasa sangat tipis. Tekanan besar menyerangnya dari segala arah seolah-olah dia telah terjun ke dasar laut. Untungnya, para guru agung tidak perlu bernapas. Kekuatan mereka juga cukup untuk menahan tekanan tersebut. Lu Zhou terus terbang dengan sembrono ke langit seperti bintang jatuh, meninggalkan jejak energi emas di belakangnya. Sayangnya, karena kabut hitam, tidak ada yang bisa melihat pemandangan yang begitu memukau itu. Suara mendesing. Pada saat itu, sayap yang menyerupai pisau tajam menebas Lu Zhou secara horizontal dari sudut yang aneh. Kecepatan Lu Zhou sangat luar biasa. Dia ingin menggunakan kekuatan Dao untuk segera pergi, tetapi kurangnya energi vitalitas dan udara yang tipis sedikit memengaruhinya, menyebabkan kecepatan reaksinya juga menurun. Tidak disebutkan namanya. Berdengung. Perisai tak bernama Lu Zhou dalam sekejap. Bang! Lu Zhou didorong mundur. Sangat kuat, dengan serangan ini, Lu Zhou memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan binatang buas di dalam kabut. Berdasarkan pertarungannya dengan Phoenix Api, dia dapat menyimpulkan bahwa binatang buas ini bahkan lebih kuat daripada Phoenix Api. Kenyataan bahwa dia terlempar kembali bersama dengan yang tak bernama telah melampaui ekspektasinya.
Itu sedikit berlebihan. Tepat ketika dia sedang memikirkan cara untuk melarikan diri, dia mendengar suara desisan lain dari punggungnya. Sayap lainnya terpotong. Lu Zhou tidak lagi mengandalkan penglihatannya. Sekarang ia sepenuhnya mengandalkan indera-inderanya yang lain. Ia melesat dengan cepat. Namun, karena tekanan yang dialaminya, kecepatannya sedikit menurun. Binatang buas itu jelas sangat cerdas. Tampaknya ia telah mengantisipasi gerakan Lu Zhou ini. Ia menggerakkan sayapnya dengan cepat dan menebas ke atas sebagai gantinya. Bang! Lu Zhou dengan cepat mengaktifkan energi pelindungnya. Sayangnya, energi pelindungnya hanya bertahan beberapa detik sebelum hancur seperti kaca akibat benturan keras di punggungnya. Lu Zhou mendengus pelan saat darah dan ki-nya melonjak. Dia juga merasakan sakit yang menusuk berasal dari lautan ki di dantiannya. Pada saat ini, keuntungan dari melewati ujian kelahiran ketiga mulai berperan. Karena fondasi lautan ki dantiannya yang kuat dan stabil, meskipun kesakitan, ia mampu dengan cepat memobilisasi ki primalnya, berbalik, dan melancarkan beberapa segel telapak tangan. Segel telapak tangan itu bersinar seperti bintang di langit malam dan mengandung kekuatan badai yang dahsyat. Segel itu mendarat dengan tepat di sayap, tetapi sama sekali tidak merusak sayap tersebut. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan sepasang sayap padaku. Lu Zhou menjadi marah. Sebuah kartu serangan mematikan muncul di tangannya, dan dia menghancurkannya dengan tegas. Sebuah pusaran kecil muncul di telapak tangannya sebelum sebuah segel telapak tangan muncul, membesar hingga 1000 kali dan 10.000 kali. Cahaya keemasan bersinar menyilaukan saat melesat ke arah sayap dengan kekuatan langit dan bumi. Ledakan. Segel telapak tangan itu memancarkan cahaya keemasannya ke sayap hitam saat menyerang, menyebarkan kabut hitam. Kemudian, sebuah jeritan tajam terdengar dari bawah sayap hitam itu. Jeritan itu bergema di langit. Terdengar seolah-olah seluruh negeri tadi kenal dapat mendengar jeritan yang menyedihkan itu. Semua binatang buas di darat yang berada di dekatnya melarikan diri dengan panik, sementara binatang-binatang terbang buru-buru menurunkan ketinggian mereka. Gelombang suara yang merambat turun ke tanah menimbulkan riak, menyebabkan pepohonan yang menjulang tinggi bergetar. Kartu serangan mematikan cukup efektif. Petik 1. Lu Zhou yakin bahwa binatang buas itu adalah binatang suci dengan lebih dari satu jantung kehidupan. Makhluk suci itu terbang menjauh kesakitan, menghilang ke dalam kabut. Sekali lagi, kabut hitam menyelimuti daerah itu. Lu Zhou menatap langit. Tekanannya semakin kuat. Saat Lu Zhou sedang mempertimbangkan apakah ia harus berbalik, sesosok muncul di samping Lu Zhou. Ayo pergi. Itu adalah Chen Fu. Dia meraih pergelangan tangan Lu Zhou, dan dengan kekuatan yang melampaui pemahaman Lu Zhou, dia menerobos ruang angkasa, melangkah ke dalam pusaran, dan mengusir kegelapan. Desis. Dalam sekejap, mereka tiba di gunung terdekat. Mata Chen Fu sedikit melebar saat dia menghela napas panjang dan berkata, itu adalah naga hitam bercakar 9. Chen Fu menggelengkan kepalanya sambil memperhatikan siluet sosok raksasa yang menjauh ke kejauhan. Sekarang Lu Zhou tidak lagi berada begitu tinggi di langit, tekanannya hilang. Energi vitalitasnya juga telah pulih. Bernapas pun menjadi jauh lebih mudah. Dia mengira kondisi kehidupan di tanah tak dikenal itu keras, tetapi dibandingkan dengan kondisi di kabut hitam, tanah tak dikenal seperti surga. Naga hitam bercakar 9. Ini adalah makhluk buas yang sangat kuat yang dibesarkan oleh kekosongan agung, ia sangat perkasa, ia berasal dari zaman kuno, legenda mengatakan bahwa awalnya ia adalah seekor cacing, ia tumbuh sayap dan berubah menjadi naga hitam. Naga. Lu Zhou teringat naga yang dikenalnya dari bumi. Apa yang dilihatnya dan gambaran dalam pikirannya sangat berbeda. Sepertinya menyebut makhluk yang dilihatnya itu sebagai naga hitam hanya untuk membuatnya terdengar lebih menarik. Naga hitam itu sangat kuat, tugasnya adalah menjaga agar manusia dan binatang buas di bawah kabut tidak mendekati kekosongan agung. Kau tadi berada dalam bahaya besar, kata Chen Fu. Ada berapa hati yang dimilikinya? Tanya Lu Zhou. Sekitar 6, jawab Chen Fu. Dengan 6 hati, itu berarti seharusnya ia juga memiliki cukup banyak hati kehidupan. Lu Zhou berkata dengan menyesal, sambil memikirkan tentang jantung kehidupan, memang sangat kuat. Chen Fu berkata, kau terlalu gegabah. Lu Zhou tahu tindakannya agak gegabah. Namun, tindakannya didasarkan pada fakta bahwa dia memiliki 1 juta poin prestasi dan 4 kartu serangan mematikan. Pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan naga hitam saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkin, seharusnya aku membunuhnya lebih awal. Apa? Tidak ada apa-apa, kata Lu Zhou. Jika dia mengulangi kata-katanya saat ini, itu akan terdengar seperti dia sedang membual. Chen Fu menatap Lu Zhou dan bertanya, jika aku tidak salah, kau menyembunyikan kultivasimu, kan? Petik 2 tanda tanya petik 2.
Saat kita berada di Gunung Embun musim gugur, aku merasakan kultivasimu, ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan, kata Chen Fu. Ini, Lu Zhou tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya. Pada akhirnya, dia hanya menghilangkan efek kartu penyamaran, yang memperlihatkan penampilan aslinya. Chen Fu tidak terkejut. Ia malah semakin yakin dengan kecurigaannya. Ia menghela napas panjang sebelum berkata, sudah lama sekali tidak muncul kultivator yang mumpuni, selama bertahun-tahun ini, semua kultivator berbakat telah dibawa pergi oleh kekosongan agung. Mengapa kekosongan agung melakukan itu? Untuk menjaga apa yang disebut keseimbangan, di alam semesta yang luas, para orang suci yang bijaksana telah berbicara tentang banyak hukum seperti hukum konservasi, hukum rimba, hukum ruang, hukum waktu, dan hukum keseimbangan yang menggelikan, kata Chen Fu. Hukum keseimbangan. Lu Zhou bingung. Kekosongan agung mengikuti prinsip keadilan dan keseimbangan, mereka tidak dapat mentolerir sedikit pun ketidakseimbangan, jika sedikit saja ketidakseimbangan, mereka akan mengirim seseorang untuk menghilangkan penyebab ketidakseimbangan tersebut, jika sangat ketidakseimbangan, mereka akan menyaksikan manusia dan binatang buas saling bertarung, membersihkan dunia untuk mengembalikan keseimbangan, kata Chen Fu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, sungguh lelucon. Chen Fu berkata, bukan hanya itu, Great Void membanggakan diri sebagai pihak yang lebih unggul dari yang lain. Untuk menjaga keseimbangan, mereka memperlakukan semua makhluk hidup dari 9 alam seperti rumput. Sekarang ketidakseimbangan telah memburuk, mereka mungkin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membakar semuanya. Lu Zhou mengerutkan alisnya sambil bertanya dengan bingung, lalu, mengapa mereka tidak mengejarmu? Lagi pula, Chen Fu adalah seorang maha suci. Secara logis, kekosongan agung seharusnya menganggapnya sebagai variabel terbesar. Bab 1406. Bertobatlah dan kamu akan diselamatkan. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Chen Fu mencibir. Seperti yang kukatakan, kekosongan agung menganggap dirinya lebih unggul dari semua orang, hal ini saja sudah membuatku sulit menerima mereka. Dulu, untuk menjadi seorang Sein, aku berkelana ke seluruh 9 alam dan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Apa itu? Mereka tidak takut dengan ketidakseimbangan, tetapi mereka takut akan kehancuran wilayah-wilayah tersebut, kata Chen Fu. Ketidakseimbangan itu bisa hilang, tetapi jika tidak ada domain, maka tidak akan ada keseimbangan, kata Lu Zhou. Chen Fu mengangguk sambil melanjutkan, benar, itulah sebabnya setelah aku meredakan kekacauan di wilayah teratai kembar dan membawa kedamaian ke sana, aku memaksa mereka untuk meninggalkanku sendirian dengan memutuskan batasnya. Memutus batas. 9 wilayah itu terhubung dengan tanah tak dikenal, tempat-tempat di mana mereka terhubung adalah batas-batasnya. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan denganku, aku bisa tinggal, tetapi aku tidak bisa pergi. Tapi kau baru saja pergi, kata Lu Zhou. Ketidakseimbangan ini buruk, jadi timbangan keadilan seharusnya sangat condong sekarang, jangan khawatir, kata Chen Fu. Kalau begitu, kamu bisa keluar dan bersantai selama waktu ini, kata Lu Zhou. Tidak perlu melakukan itu. Chen Fu menggelengkan kepalanya. Lu Zhou bertanya, aku sangat penasaran, pasti ada banyak manusia bebas, guru terhormat, dan orang suci di masa lalu, mengapa mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun tentang dunia di balik langit? Chen Fu tertawa sebelum berkata, tentu saja, mereka melakukannya, namun, apakah ada yang mempercayainya? Namun, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian yang besar, jadi sebaiknya biarkan orang-orang mengetahuinya sendiri. Topik semacam ini seperti bagaimana orang yang dermawan memandang kedermawanan dan orang bijak memandang kebijaksanaan. Lu Zhou teringat perkataan Chen Fu sebelumnya dan bertanya, jadi, tempat yang terhubung itu adalah tempat yang paling sempit. Chen Fu berkata, jika ada waktu, pergilah ke samudera tak berujung. Lu Zhou memikirkan sebuah pertanyaan dan bertanya, aku sangat penasaran, orang-orang bebas dan para orang suci ada di mana-mana, mengapa mereka tidak meninggalkan petunjuk bagi dunia tertutup dan memberitahu mereka rahasia di balik Avalon? Chen Fu tertawa dan berkata, tentu saja ada, tapi apakah ada yang mempercayainya? Lagi pula, ini akan menimbulkan ketidakpastian yang besar, lebih baik mereka mencari tahu sendiri. Topik semacam ini membahas tentang bagaimana orang yang dermawan memandang orang dermawan lainnya dan orang bijak memandang orang bijak lainnya. Lu Zhou teringat kata-kata Chen Fu dan bertanya, jadi, semuanya saling terhubung. Chen Fu berkata, jika kau punya waktu, pergilah ke laut tak berujung saat kabut menghilang, jika kau melihat 9 wilayah dari kejauhan, kau akan menemukan sesuatu yang baru. Apakah ini berarti tidak boleh ada satu domain pun yang hilang? Jika tidak, keseimbangan akan hilang selamanya. Lu Zhou berspekulasi dengan lantang. Chen Fu mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya menghela napas panjang, menyesali berlalunya waktu dan kehidupan lamanya. Lu Zhou telah kehilangan keinginan untuk menjelajahi pilar kiamat untuk saat ini, dan binatang buas di dalam kabut bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi sekarang.
Mungkin, ketika dia memiliki cukup kartu serangan mematikan, dia akan mencoba lagi di masa depan. Dengan begitu, keduanya kembali ke lorong rune tempat mereka berasal. Setelah memasuki lorong berukir rune, Chen Fu tiba-tiba berkata, "Aku menunjukkan hal-hal itu kepadamu karena aku mengagumi kemampuan dan potensimu. Kau terlalu memujiku. Bahkan sekarang, kau masih ingin menyembunyikan kultivasimu." Chen Fu menatap Lu Zhou dengan senyum penuh arti. "Lu Zhou, apakah tingkat kultivasiku sebagai guru agung yang terhormat tidak cukup baik?" Karena Lu Zhou tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya, dia tetap diam. Chen Fu melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja. Aku mengerti. Apa yang kamu pahami?" Sebelum Lu Zhou sempat menjelaskan, bagian tulisan rune itu menyala, dan mereka kembali ke dinasti Han. Gunung Embun musim gugur. Yanmu dan Huayin masih terjebak pada topik yang sama. Basis kultivasi senior itu pasti sangat tinggi, bahkan guruku bersikap sopan kepadanya. "Aku belum pernah melihat guruku seperti ini," kata Huayin. Yanmu bertanya, "Masih bingung, Tuan Pertama?" Jadi Sein itu sama sekali tidak marah. Huayin berkata, "Tidak heran sekte matahari terbenammu diintimidasi. Sekte pedang 7 bintang yang rendah hati berani menginjak-injakmu dan bersikap keji. Jika bukan karena senior itu, kau bahkan tidak akan bisa berbicara denganku." Yanmu terkejut. Setelah ditegur oleh Huayin, dia berpikir bahwa Huayin benar. Dia teringat masa-masa bersama Lu Zhou. Meskipun waktu kebersamaan mereka singkat, Lu Zhou memang telah banyak membantunya. Jika seorang Sein pun bersikap sopan kepada Lu Zhou, hak apa yang dimiliki seseorang seperti dia, yang telah menerima bantuan Lu Zhou, untuk meremehkan orang lain? Pada saat itu, dua sosok muncul di luar pavilion Autumn Dew Mountain. Huayin, yang sudah merasakan kehadiran keduanya, segera membungkuk. "Salam, Guru, Senior." Yanmu berlutut dan bersujud. "Salam, Sein Chen, salam, Senior." Chen Fu mengabaikan Yanmu. Ia tampak lebih sopan dari sebelumnya saat berkata, "Silakan." Lu Zhou berjalan masuk ke pavilion. "Yanmu." Yanmu melirik Lu Zhou dan bertanya-tanya dalam hati, "Apakah ini penampilan asli senior Lu?" Setelah duduk, Lu Zhou menyesap teh 2 kali. Ia beristirahat sejenak sebelum berdiri dan berkata, "Terima kasih untuk semuanya hari ini. Aku tidak pernah mudah berterima kasih kepada orang lain, kaulah yang pertama." Chen Fu berkata, "Tidak perlu membahas hal-hal ini, saya, Chen Fu, akan menyambut Anda di sini kapan saja. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi." Setelah itu, Lu Zhou melesat dan menghilang dari pandangan. Chen Fu tidak meninggalkan pavilion. Ia mengangkat kepalanya dan memandang langit sambil bergumam pada dirinya sendiri, yang baru selalu menggantikan yang lama, setiap generasi baru lebih unggul dari generasi sebelumnya, ia memiliki kekuatan khusus, kuharap aku bisa menyaksikan kembalinya kekosongan agung ke dunia selama hidupku. Huayin dan Yanmu. Chen Fu menoleh ke Yanmu dan bertanya, "Siapakah kau baginya?" Huayin, yang sudah memahami semuanya sejak lama, menyela, "Mereka hanya orang asing yang bertemu untuk pertama kalinya." Orang asing bertemu untuk pertama kalinya. Chen Fu menunjukkan ekspresi kecewa. Ini. Mereka hanyalah orang asing yang bertemu untuk pertama kalinya. Huayin sudah memahami semuanya sejak lama. Pertemuan pertama. Chen Fu menunjukkan ekspresi menyesal. "Aku tadinya ingin mengizinkanmu masuk ke gunung, lupakan saja, Huayin, antar tamu keluar." Yanmu. "Ah." Huayin menatap Yanmu sambil berkata kepada Chen Fu, "Kalau begitu, aku akan mengantarnya turun dari gunung, Guru." Ketika keduanya tiba di luar gunung, Yanmu ingin mengatakan beberapa patah kata lagi kepada Huayin. Namun, Huayin hanya berbalik dan berjalan masuk ke dalam penghalang tanpa menoleh atau mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Yanmu melambaikan tangannya dan menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Dia berbalik dan menghela napas frustrasi. "Apa yang harus kulakukan jika aku menyinggung perasaan Sang Suci tadi? Aku harus mencari senior Lu." Yanmu melihat sekeliling dan buru-buru berjalan ke arah barat ketika tidak ada yang memperhatikannya. Lu Zhou terbang ke arah barat dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat. Karena ia cukup yakin telah memiliki gulungan kebangkitan, ia tidak lagi terburu-buru. Saat terbang, dia teringat gulungan yang diperolehnya dari formasi ilusi 9 putaran di wilayah teratai hitam. Desis. Dengan sekali berpikir, dia mengeluarkannya. Sekilas saja, sepertinya tidak ada yang istimewa tentang hal itu. Apakah gulungan kebangkitan tersembunyi di dalam kitab khotbah? Lu Zhou bertanya dengan lantang sambil melayang di antara awan. Setelah berpikir sejenak, dia mengumpulkan ki primalnya dan mengirimkan seuntai kesadarannya ke dalam gulungan itu. "Dao apa? Apa itu Dao? Itu semua omong kosong." Petik 2. Itu suara yang familiar lagi.
Lu Zhou menggerakkan kesadarannya di dalam gulungan itu. Seolah-olah dia telah memasuki dunia baru. Kegelapan itu menyerupai waktu sebelum fajar menyingsing, dan kekuatan langit samar-samar meresap ke langit berbintang. Penguasa suatu wilayah dapat mengendalikan seluruh dunia. Lu Zhou mendengar suara yang familiar itu lagi. Sebuah kekuatan mistis, sebuah lukisan, sebuah tanaman, sebuah pohon, sebuah bunga, sebuah dunia. Hidup adalah kematian, kematian adalah hidup. Lu Zhou. Dunia di dalam gulungan itu terdistorsi, dan sebuah kekuatan penarik yang mengerikan menarik kesadaran Lu Zhou. Kemudian, Lu Zhou mendengar teriakan marah. Bertobatlah, maka kamu akan diselamatkan. Suara lain terdengar. Apa itu Dao, apa itu iblis, bertobat, omong kosong. Desis. Ketika Lu Zhou merasakan daya tarik yang semakin kuat, ia menarik kesadarannya. Proses menarik kesadarannya menyebabkan gangguan pada ki primordialnya, dan akibatnya, menyebabkan ia jatuh dari langit. Setelah jatuh sekitar 1000 kaki, ia akhirnya berhasil menstabilkan dirinya. Betapa dahsyatnya kekuatan ini, gumam Lu Zhou sambil menatap gulungan di tangannya, mungkinkah ini teknik rahasia yang ingin Lu Tiantong bagikan kepada dunia? Namun, Lu Zhou segera menggelengkan kepalanya, menolak gagasan itu. Lagi pula, bukan hanya suara Lu Tiantong yang didengarnya. Terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Lu Tiantong adalah seorang legenda setelah mendominasi wilayah Teratai Hitam 30.000 tahun yang lalu. Namun, ia akhirnya menghilang. Meskipun energi dari kitab suci khotbah telah diserap oleh tulisan surgawi, energi yang tersisa masih sangat luar biasa. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Sama seperti sebelumnya, ia masih memiliki terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Lupakan saja, mari kita kembali sekarang. Lu Zhou menyimpan kitab khotbah. Ia akan merenungkan hal-hal ini nanti. Lagi pula, si Wuya sekarang dalam kondisi kritis. Tepat ketika Lu Zhou hendak pergi, banyak sekali kultivator muncul di selatan dan utara. Kemudian, sebuah suara terdengar di udara. Silakan tetap di sini. Bab 1407. Murid yang tidak berbakti. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Lu Zhou mengabaikan para pendatang baru itu. Hanya karena kau memintaku untuk tinggal, apakah aku harus tinggal? Lu Zhou melesat dan muncul ribuan kaki jauhnya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat dua sosok, satu dari selatan dan satu dari utara, mengikutinya. Mereka tampak seperti guru agung. Lu Zhou menunggu sejenak. Ketika mereka mendekat, dia melihat mereka mengenakan jubah hijau. Kultivator parubaya di langit selatan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan berkata, "Salam, Senior Lu." Kemudian, seorang kultivator yang relatif lebih muda terbang dari utara dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou juga. "Salam, Senior Lu." Lu Zhou merasa penasaran. Bagaimana mereka tahu nama keluarganya adalah Lu? Dia bertanya, "Apakah kalian mengenal saya?" "Saya Liang Yufeng, murid kedua Shen Chen." "Saya Yuntong Qiao, murid keempat Shen Chen." Lu Zhou akhirnya mengerti. Para pelayan Chen Fu pasti telah memberitahu mereka tentang kunjungannya. Liang Yufeng buru-buru berkata, "Saya tidak bermaksud menghentikan Anda, Senior Lu, saya benar-benar ingin menunjukkan rasa bakti saya kepada guru saya, tetapi guru saya selalu mengasingkan diri." Lu Zhou mengerutkan kening. "Jika kau ingin menunjukkan baktimu kepada tuanmu, maka kau harus mencarinya, mengapa kau datang mencariku?" Liang Yufeng berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Tuanku keras kepala dan tidak mau menemui kami, Senior, bagaimana kesehatan tuanku?" Jantung Lu Zhou berdebar kencang. Apakah sesederhana menanyakan kesehatan Chen Fu? Jika orang lain, mereka mungkin tidak mengerti implikasi di balik kata-kata ini, tetapi dia tahu Chen Fu sedang mendekati akhir hayatnya. Pada akhirnya, dia berkata, "Apakah kau tidak mengerti apa yang kukatakan?" "Hah! Kau harus mencari tuanmu, selamat tinggal." Seperti kata pepatah, hati seseorang dapat dilihat dari wajahnya. Kedua orang itu tampaknya bukan murid yang baik. Sebagai perbandingan, Lu Zhou lebih menyukai murid seperti murid ke-8-nya. Meskipun Zhu Honggong tampak seperti pemalas, ia memiliki hati yang baik dan memperlakukan sesama murid dengan baik. Karakter Zhu Honggong melampaui kultivasinya. Pada saat itu, para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan muncul di belakang Liang Yufeng dan Yuntong Qiao dari utara dan selatan. Jumlah mereka lebih dari 10.000 orang. Liang Yufeng kembali menangkupkan tinjunya dan berkata, "Senior, apapun yang terjadi, saya harus meminta bantuan Anda. Jika saya punya pilihan, saya tidak akan datang ke sini." Lu Zhou sedikit marah mendengar kata-kata Liang Yufeng. Ia teringat penampilan Chen Fu yang keriput dan merasakan sedikit rasa iba. Ia berkata dengan nada mencela, "Murid yang durhaka,
karena gurumu tidak mau menemuimu, pasti kau telah melakukan kesalahan. Lu Zhou mengganti topik pembicaraan dan bertanya, apakah kalian berdua menunggu Chen Fu mati? Mata Liang Yufeng dan Yun Tongqiao melebar karena terkejut. Ketika keterkejutan Liang Yufeng digantikan oleh kemarahan, dia berkata, Senior, saya menghormati Anda sebagai tamu tuan saya, tetapi itu tidak berarti Anda bisa berbicara dengan tidak sopan. Yun Tongqiao berkata sambil tersenyum, tamu adalah tamu, namun, menurut peraturan dinasti Han Raya, orang luar harus dipenggal kepalanya, jika bukan karena tuanku, kau tidak akan bisa pergi. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pantas saja Chen Fu tiba-tiba berubah. Keduanya saling memandang dengan bingung. Lu Zhou berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, aku akan memberimu pelajaran atas nama tuanmu. Lu Zhou mengangkat tangannya yang telah diresapi kekuatan ilahi. Kemudian, dia meluncurkan segel telapak tangan yang menyerupai gunung ke arah Liang Yufeng. Kesempurnaan yang cacat. Liang Yufeng sangat percaya diri. Dia mengangkat tangannya untuk membalas. Sayangnya, sebelum dia sempat melancarkan segel telapak tangan Lu Zhou menerobos ruang dan tiba di depannya hanya dalam sekejap mata. Bang! Liang Yufeng dikirim terbang kembali. Mata Yun Tongqiao melebar karena terkejut. Kemudian, dia melesat, meninggalkan bayangan di belakangnya. Pada saat itu, lebih dari 10.000 kultivator bergerak serempak. Jubah hijau mereka mulai berkibar dan bercahaya. Lu Zhou melesat ke langit dan menekan telapak tangannya ke bawah. Dia menggunakan kekuatan ilahinya dan jam pasir waktu secara bersamaan. Membekukan. Seberkas cahaya, yang dijiwai dengan kekuatan ilahi, melesat ke segala arah dari jam pasir, menyapu lebih dari 10.000 kultivator. Lu Zhou tidak tahu berapa lama efek jam pasir waktu akan berlangsung, tetapi dia bisa merasakan bahwa itu sangat kuat. Dia melesat maju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan bayangan di belakangnya hingga dia menjadi buram dan menghilang. Dalam waktu kurang dari 3 detik, Lu Zhou melepaskan 10.000 segel telapak tangan ke segala arah. Ketika efek dari jam pasir waktu memudar. Ledakan. Lebih dari 10.000 kultivator, termasuk Yun Tongqiao, terlempar ke belakang secara bersamaan sebelum jatuh dari langit. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih lemah muntah darah. Mereka sama sekali tidak mampu menahan serangan tersebut. Karena jam pasir waktu, bagi mereka, serangan itu datang tiba-tiba. Pada ketinggian rendah sekitar 1.000 meter jauhnya. Yanmu tercengang melihat pemandangan ini. Lagi pula, dia telah melewati ujian kelahiran keduanya, jadi bukan masalah baginya untuk melihat sejauh itu. Ketika melihat sosok sendirian itu, dia berseru kaget, Senior Lu. Kemudian, dia berseru lagi, semakin terkejut, Liang Yufeng. Yun Tongqiao. Yanmu teringat bagaimana Lu Zhou sama sekali mengabaikan Hua Yin, murid pertama Chen Fu, dan bagaimana Lu Zhou dengan sempurna menghindari 3 gerakan dari Chen Fu. Sekarang, Liang Yufeng dan Yun Tongqiao bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun dari Lu Zhou. Kemudian, ketika dia mengingat perubahan sikap Chen Fu yang tiba-tiba, kesadaran akhirnya muncul padanya. Sekarang aku mengerti, kita memang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Pak. Yanmu menamparkan dirinya sendiri sambil mengutuk dirinya sendiri dengan marah, Yanmu, lagi pula kau adalah pemimpin sekte matahari terbenam, kenapa kau tidak punya mata yang tajam, bagaimana bisa kau begitu linglung dan bodoh hanya karena bertemu dengan Sang Suci, orang penting seperti itu ada di sampingmu, namun kau tidak menyadarinya, betapa bodohnya kau. Di hati Yanmu sekarang, status Lu Zhou telah ditinggikan ke level yang sama dengan Chen Fu. Lu Zhou memandang semua orang dari langit. Liang Yufeng dan Yun Tongqiao menatap Lu Zhou yang tinggi dan perkasa dengan terkejut. Keduanya dengan cepat menyimpulkan bahwa Lu Zhou adalah guru agung yang memiliki relik suci. Dengan kombinasi ini, Lu Zhou sudah setara dengan seorang Saint tingkat rendah. Lu Zhou berkata, Chen Fu sudah hidup begitu lama, apakah kalian benar-benar berpikir dia tidak tahu apa yang kalian berdua pikirkan? Keduanya tampak malu. Lu Zhou melanjutkan, karena Chen Fu, aku akan mengampuni nyawa kalian, aku juga akan memberikan nasihat. Liang Yufeng dan Yun Tongqiao kini lebih bersikap baik. Mereka menangkupkan kepalan tangan mereka ke arah Lu Zhou. Senior, silakan bicara. Perlakukan satu sama lain dengan tulus, kata Lu Zhou. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Dengan itu, Witzat terbang dari awan yang jauh ke sisi Lu Zhou. Ia menurunkan tubuhnya agar Lu Zhou bisa menaikinya. Bagaimana mungkin seseorang yang menjinakkan Witzat bisa dianggap bodoh? Liang Yufeng dan Tong Yun Xiao menyaksikan dengan kaget saat Lu Zhou pergi. Pada saat yang sama, Yanmu, yang telah sadar kembali, mengejar Lu Zhou dengan sekuat tenaga sambil berteriak, Senior Lu, tunggu aku. Sayangnya, sudah terlambat. Lu Zhou telah menghilang ke dalam awan. Sementara itu,
Liang Yufeng dan Yun Tongqiao saling pandang dan menghela napas panjang. Saling memperlakukan dengan tulus. Bab 1408. Penghormatan. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Apakah aku kurang tulus? Liang Yufeng bingung. Yun Tongqiao berkata, aku selalu tulus kepada guruku, bahkan aku rela mengorbankan hatiku untuknya. Liang Yufeng menatap Yun Tongqiao dengan aneh dan berkata, Tuan keempat, aku khawatir jika kau menggali isi hatimu, kau akan menemukan bahwa isinya hitam. Kakak senior kedua, mengapa kau mempersulitku padahal kita berdua berada di kapal yang sama? Kedua orang itu menghela napas dan menatap bawahan mereka yang telah jatuh. Dari mana dia berasal, bagaimana dia bisa sekuat ini, kata Liang Yufeng sambil menggosok dadanya. Bahkan sekarang, rasa sakit itu masih terasa. Memang tidak terlalu jelas, tetapi ada sedikit warna biru dalam energi kemasannya. Kurasa itu berasal dari relik sucinya, seorang guru agung yang terhormat benar-benar kuat, kata Yun Tongqiao. Kemudian, dia menghela napas sebelum melanjutkan, kita telah terisolasi dari dunia luar terlalu lama, mungkin, kita telah lama tertinggal. Guru memiliki perjanjian dengan kekosongan agung sehingga beliau tidak bisa pergi, namun, perjanjian itu tidak menghentikan kita untuk pergi, jika ini terus berlanjut, itu tidak akan baik, jika kita tidak keluar, orang lain akan tetap datang, kejadian hari ini adalah contoh yang baik, kita tidak bisa menunggu sampai kita diserang, saat itu, kita hanya akan menyesalinya, kata Liang Yufeng. Kakak senior kedua benar, lagi pula, jika terjadi sesuatu pada Liang Yufeng segera menyuruh Yun Tongqiao diam. Ekspresinya serius saat ia melihat ke kiri dan ke kanan dan melihat Yanmu, pemimpin sekte matahari terbenam, terbang melewatinya. Setelah beberapa saat, ia berkata, jangan bicara omong kosong. Yu Tongqiao mengangguk. Yanmu tidak bisa mengejar Lu Zhou sehingga dia hanya bisa berbalik dengan sedih. Pada saat itu, Liang Yufeng menutik turun dan bertanya, siapakah kau? Yanmu menjawab, salam, Tuan kedua, saya Yanmu, pemimpin sekte matahari terbenam. Apakah Anda mengenal pria tua itu? Yanmu sangat ingin membusungkan dada dan mengatakan bahwa dia mengenal Lu Zhou. Namun, ketika dia mengingat bagaimana Lu Zhou telah membuat Liang Yufeng dan Yun Tongqiao terpental hanya dengan satu gerakan sebelumnya, dia khawatir dia harus menanggung akibat dari hubungannya dengan Lu Zhou. Karena itu, dia berkata tanpa ekspresi, tidak, saya tidak mengenalnya. Lalu, mengapa kau memanggilnya dan mengejarnya jika kau tidak mengenalnya? Pergi sana, kata Liang Yufeng dengan suara berat. Yanmu. Melihat Yanmu tampak linglung, Yun Tongqiao berkata, kau masih belum mau pergi. Yanmu ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia berbalik dan pergi. Liang Yufeng menghela napas. Aku tidak menyangka orang penting akan muncul di dunia luar. Saya hanya khawatir jumlahnya lebih dari satu, kata Yun Tongqiao. Petik 2 petik 2. Sudah lama sekali sejak penduduk wilayah teratai kembar keluar dari wilayah tersebut. Setiap kekuatan dan kultivator di Great Han mematuhi aturan Sang Suci. Liang Yufeng melihat ke arah tempat Lu Zhou pergi dan berkata, lorong rune itu masih ada di sana. Kakak senior kedua, tolong jangan, kata Yun Tongqiao. Yah, aku hanya mengatakannya, jawab Liang Yufeng. Keduanya menghela napas lagi. Ketika bawahan mereka akhirnya mengumpulkan diri dan terbang ke udara, lebih dari 10.000 orang bergegas menuju Gunung Embun musim gugur dalam keadaan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, ketika Qin Naihe melihat lorong rune menyala dari kejauhan, dia segera bergegas dari pohon layu di kejauhan. Seperti yang diharapkan, dia melihat Lu Zhou dan Wizard berdiri di lorong rune. Dia berseru, Tuan Pavilion. Lu Zhou mengangguk sebelum bertanya, apakah ada hal-hal yang tidak biasa di sekitar sini selama beberapa hari terakhir? Qin Naihe menggelengkan kepalanya. Semuanya normal. Kemudian, dia bertanya dengan penasaran, Ketua Pavilion, apakah Anda berhasil bertemu dengan Sang Suci? Lu Zhou menjawab, Chen Fu dapat dianggap sebagai seseorang yang tahu cara membedakan yang benar dari yang salah, saya menemukan gulungan kebangkitan. Qin Naihe sangat gembira mendengar ini. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan ketujuh selamat. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakannya, kita masih perlu mencari tahu cara menggunakan gulungan kebangkitan. Saat ini, Lu Zhou benar-benar tidak tahu bagaimana menggunakan gulungan kebangkitan untuk menghidupkan kembali orang mati. Terlebih lagi, Chen Fu juga mengatakan bahwa menggunakan gulungan itu akan mendatangkan murka surga. Karena dia tidak tahu seperti apa murka surga itu, dia tidak bisa bertindak gegabah. Ini adalah masalah hidup dan mati. Sebaiknya berhati-hati dalam hal ini. Sungguh lebih sulit menyelamatkan seseorang daripada membunuh seseorang. Lu Zhou dan Qin Naihe beristirahat sejenak di tanah terpencil wilayah teratai hijau sebelum mereka menuju ke aula pelatihan selatan klan Qin.
Di malam hari, Lu Zhou dan Qin Naihe akhirnya tiba di luar aula pelatihan selatan. Yuan Lang melaporkan kedatangan keduanya kepada Qin Renyu, dan Qin Renyu secara pribadi terbang untuk menyambut Lu Zhou setelah menerima kabar baik tersebut. Qin Renyu berseru gembira, "Kakak Lu, saya akan menginap di sini semalam," kata Lu Zhou. "Saudara Lu, tidak perlu terlalu sopan, jangankan hanya 1 malam, kau bisa menginap di sini sesuka hatimu." "Terima kasih." Setelah memasuki aula latihan, Lu Zhou berbincang dengan Qin Renyu sementara Qin Naihe dan yang lainnya berdiri dengan hormat di samping. Qin Renyu bertanya, "Saudara Lu, apakah Anda bertemu dengan Sang Suci? Apakah pertemuannya berjalan lancar?" Mereka semua penasaran tentang Santo itu. Lu Zhou mengangguk sedikit. "Semuanya berjalan lancar, Chen Fu tidak sedingin atau seangkuh yang kubayangkan." Qin Renyu menunjukkan ekspresi kagum sambil berkata, "Sayang sekali aku tidak bisa melihat Sang Suci." "Kau sangat mengagumi Sang Suci?" tanya Lu Zhou. Qin Renyu bereaksi cepat. Ia merasa mendeteksi sedikit rasa iri, jadi ia segera menggelengkan kepalanya. Ia berkata, tidak, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekagumanku pada kakak Lu. Meskipun dia seorang Sein, mengingat persaudaraan kita, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan kakak Lu?" "Lu Zhou, kamu terlalu banyak berpikir, jika kamu ingin bertemu dengannya, aku akan mengantarmu menemuinya lain kali," kata Lu Zhou. Qin Renyu terkejut sekaligus senang. Ia langsung berseru, "Benarkah?" Lu Zhou mencurigai Qin Renyu sebagai penggemar berat Chen Fu lainnya. Qin Renyu menyadari bahwa ia sedikit kehilangan ketenangannya. Bagaimanapun, ia adalah seorang guru agung. Di masa lalu, ia adalah salah satu dari 4 guru agung di wilayah Teratai Hijau, dan sekarang, ia adalah salah satu dari 2 guru agung di wilayah Teratai Hijau. Statusnya tidak buruk, dan ia memiliki banyak pendukung. Bagaimana mungkin ia kehilangan ketenangannya? Lu Zhou menatap Qin Renyu dengan tatapan teliti yang seolah mengatakan bahwa Qin Renyu adalah penggemar fanatik yang tak bisa diselamatkan lagi. Qin Renyu merasa semakin malu. Ia buru-buru berkata, "Sudah larut malam, aku tidak ingin mengganggu istirahat kakak Lu, jadi aku pamit dulu." Karena Qin Renyu pergi, yang lain tentu saja juga ikut pergi. Setelah meninggalkan aula pelatihan selatan, Qin Renyu menatap langit dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi, Sang Suci masih hidup. Yuan Lang berkata dengan suara rendah, "Yang mulia guru, para Sein dikatakan mampu hidup selama 100.000 tahun, Sein Chen Fu telah hidup sekitar 100.000 tahun, bukan? Apakah ini berarti beliau telah mengalami terobosan lain?" "Yah, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini, Great Void belum pernah bertindak melawan wilayah teratai kembar, mungkin mereka waspada terhadap Sein Chen," kata Qin Renyu sambil menghela napas, "bagaimanapun, aku merasa bencana besar akan datang." "Yang mulia guru, tidak perlu khawatir, apapun yang terjadi, kita semua akan bersama klan Qin sampai akhir hayat," kata Yuan Lang. Qin Renyu mengangguk dan berkata, "Semoga aku terlalu banyak berpikir, apapun yang terjadi, kita harus terus membangun hubungan baik dengan Paviliun Langit Jahat." "Terus membangun hubungan baik?" Yuan Lang menggaruk kepalanya. Bukankah dia sudah membangun hubungan baik dengan Paviliun Langit Jahat? Dia benar-benar tidak tahu harus melanjutkan bagaimana. Qin Renyu berkata, "Jika diperlukan, ke-49 pendekar pedang harus mengunjungi Paviliun Langit Jahat untuk membantu." "Baik," kata Yuan Lang, "ngomong-ngomong, sebelumnya Tuan keempat ingin merekrut kami, tetapi saya menolak. Ke-49 pendekar pedang dapat melakukan apa saja untuk membantu Paviliun Langit Jahat, tetapi kami tidak akan pernah mengkhianati klan Qin." Qin Renyu sedikit terkejut. Itu benar-benar terjadi. Jika itu terjadi lagi. Yuan Lang buru-buru menyela, dengan jelas terlihat gugup, "Jangan khawatir, yang mulia guru, tidak akan ada lain kali." "Maksudku, jika itu terjadi lagi, jangan lupakan aku," kata Qin Renyu sebelum menghilang dengan cepat. Yuan Lang. Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Lu Zhou menunggangi Wizard saat ia dan Qin Naihe terbang menuju lorong rune yang akan membawa mereka kembali. Qin Renyu, 49 pendekar pedang, dan para murid keluar untuk mengantar mereka. Perpisahan megah ini membuat Lu Zhou bingung. Sambil menatap semua orang, dia bertanya, "Qin Renyu, apa yang sedang terjadi?" Qin Renyu menjawab, "Murid-murid klan Qin mengagumi kakak Lu dan ingin mengamati kakak Lu lebih lama, saya harap kakak Lu tidak keberatan dengan ini." Lu Zhou mengangguk, tidak terkejut dengan ucapan Chen Fu. Lagi pula, dia jauh lebih bersemangat dan berwibawa daripada Chen Fu. Selain itu, Paviliun Langit Jahat juga terkenal. Wajar jika orang-orang menghormatinya. "Baiklah, aku pergi," kata Lu Zhou sambil melambaikan lengan bajunya sebelum melangkah masuk ke lorong berukir rune. Qin Renyu berseru, 49 pendekar pedang. "Perintah Anda, Yang Mulia Guru." Ke-49 pendekar pedang itu melangkah maju serempak. "Antarkan saudara Lu pergi." "Dipahami."
Kemudian, ke-49 pendekar pedang itu pun melangkah masuk ke dalam lorong rune tersebut. Lu Zhou. Qin Renyu mengangguk dan berkata, untungnya, lorong rune ini cukup besar. Yuan Lang berdiri di depan dan berkata dengan wajah datar, jangan khawatir, Yang Mulia Guru, kami pasti akan mengawal senior Lu kembali ke pavilion langit jahat dengan selamat. Mengawal. Dengan aman. Lu Zhou merasa tempat itu agak ramai dan hendak mengatakan sesuatu ketika Yuan Lang mengaktifkan lorong rune dan berkata, Tuan Pavilion Lu, tolong jaga kami. Bab 1409. Kematian. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Penyunting. Endless Fantasy Translation. Lu Zhou dan 49 pendekar pedang kembali ke wilayah teratai emas melalui lorong rune yang besar. Langit di wilayah teratai emas masih gelap. Cuaca terus berubah, dan binatang buas mengamuk di mana-mana. Mayat-mayat berserakan di tanah. Beberapa bangkai binatang buas itu dimutilasi setelah manusia mengambil jantung kehidupan mereka. Lu Zhou terbang di depan saat mereka kembali ke pavilion langit jahat. Saat itu sudah hampir tengah hari ketika mereka tiba di pavilion langit jahat. Yuan Lang memandang sekeliling dari puncak gunung Istana Emas dan mengangguk sambil berkata dengan penuh pujian, aku tidak menyangka pavilion langit jahat begitu tenang dan elegan, jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Qin Naihe. Petik 2. Dengan ketidakseimbangan itu, bangkai binatang buas berserakan di tanah. Perkelahian terjadi di mana-mana. Cuaca tidak dapat diprediksi dan suram. Di manakah ketenangan dan keanggunan itu? Qin Naihe berpendapat bahwa kemampuan Yuan Lang dalam merayu tidak cukup baik. Ketika semua orang mengetahui tentang kembalinya Lu Zhou, mereka berkumpul di depan aula utama. Selamat datang kembali, Ketua Pavilion. Setelah menyapa Lu Zhou, orang-orang dari Pavilion Langit Jahat memandang ke-49 pendekar pedang dengan kebingungan. Qin Naihe maju duluan dan berkata, ini adalah 49 pendekar pedang dari Yang Mulia Guru Qin, mereka semua adalah pendekar pedang yang terampil dan datang untuk membantu Ketua Pavilion. Semua orang mengangguk. Yuan Lang menyenggol Qin Naihe dengan sikunya dan berkata, aku benar-benar iri padamu. Qin Naihe bertanya dengan suara rendah, apakah Anda tidak takut Yang Mulia Guru Qin akan marah mendengar kata-kata ini? Yang Mulia Guru Qin mengatakan bahwa jika Pavilion Langit Jahat mencoba merekrutku, aku tidak boleh melupakannya, jawab Yuan Lang. Qin Naihe. Dulu, Qin Naihe mengira dia telah terjebak dalam perangkap, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Dia benar-benar beruntung karena tanpa melakukan banyak hal, dia berhasil menemukan peluang emas. Lu Zhou mengalihkan pandangannya ke semua orang. Selain Duan Museng, Zhao Yue, Zhu Honggong, dan Rune Master, Zhao Fu, semua orang hadir. Baiklah, kalian bisa saling mengenal, kata Lu Zhou. Kemudian, dia berkata kepada Ye Tianxin, bawa aku ke Old Seven. Ye Tianxin membungkuk. Ya. Setelah Lu Zhou dan Ye Tianxin berjalan ke pavilion selatan, Qin Naihe melanjutkan perkenalan. Dia berkata, ini adalah 4 tetua dari pavilion langit jahat. Pavilion selatan. Lu Zhou tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia menatap Ye Tianxian. Dia memintanya untuk menuntunnya ke sini karena dia menemukan bahwa tingkat kultivasinya telah meningkat pesat. Dia berkata, tingkat kultivasimu telah meningkat pesat. Ye Tianxin berkata dengan gembira, terima kasih atas pujian Anda, Guru, saya masih perlu bekerja lebih keras. Berlatih di aula pelatihan Lanxie di Menara Putih bermanfaat bagimu, selama masa jabatanmu di Dewan Menara Putih, apakah Lanxie melakukan tindakan yang tidak biasa, tanya Lu Zhou. Karena insiden di Gunung Halcyon, Lu Zhou harus berhati-hati. Ye Tianxin juga sangat penasaran setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada Xiuya. Dia berkata, tidak ada gerakan aneh dari Master Menara Lan, namun, saya cukup penasaran, sebelumnya, burung Halcyon telah membantu kami, jadi mengapa ia begitu kejam terhadap adik junior ketujuh? Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, hati manusia sulit diprediksi, itulah sebabnya aku memanggilmu kembali. Saya mengerti. Meskipun Lanxie tampaknya tidak memiliki hubungan yang buruk dengan mereka, tidak ada yang tahu apakah dia menyimpan motif tersembunyi. Ye Tianxin berkata, masih penasaran, aku tidak mengerti mengapa Master Menara Lan akan menampakkan dirinya saat ini jika dia menyimpan motif tersembunyi, dia seharusnya tahu tentang Ling Guang, kan, alasan apa yang dia miliki untuk membunuh adik junior ketujuh. Lu Zhou tetap diam. Ini adalah pertanyaan tanpa jawaban. Pada akhirnya, dia hanya berkata, hanya Lanxie yang memiliki jawaban atas pertanyaan ini. Ye Tianxin mengangguk hormat. Lu Zhou bertanya lagi, mengubah topik pembicaraan, sudah berapa banyak bagan kelahiran yang Anda miliki sekarang? Aku agak beruntung, Dewan Menara Putih telah memberiku aliran hati kehidupan yang tak ada habisnya, sekarang aku punya 8 bagan kelahiran. Lu Zhou mengangguk dan tidak melanjutkan berbicara. Dia berjalan masuk ke pavilion.
Di dalam sebuah ruangan di paviliun selatan. Xiuya terbaring di tempat tidur, tak bergerak. Tak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Selama hari-hari ketika guru pergi, kakak-kakak senior dan yang lainnya bergantian menjaga adik ketujuh, tetapi Ye Tianxin ragu-ragu untuk menyelesaikan kata-katanya. Aku tahu apa yang ingin kau katakan, kata Lu Zhou. Apalagi orang-orang dari paviliun langit jahat, bahkan Lu Zhou sendiri tidak yakin apakah gulungan kebangkitan benar-benar bisa menyelamatkan Xiuya. Pada saat itu, Lu Zhou mengerahkan kekuatan ilahinya dan mendorong bunga lotus ke arah Xiuya. Energi vitalitas dari bunga teratai menyapu ke arah Xiuya. Pada saat yang sama, Lu Zhou juga memeriksa kondisi Xiuya. Meskipun jantungnya masih berdetak, 8 meridian luar biasanya kini terblokir. Tidak hanya tidak ada kekuatan hidup, tetapi aura kematian juga semakin kuat. Dengan demikian, jika diperhatikan dengan saksama, warna kulitnya sudah sedikit pucat. Lu Zhou mengeluarkan keramik berglasir ungu dan meletakkannya di samping Xiuya. Karena keramik itu memiliki energi pembeku, mungkin benda itu akan berguna. Lalu, dia menghela napas dan meninggalkan ruangan. Di mana Jiang Aijian? Lu Zhou bertanya. Tuan Pulau Huang dan Nona Jinyi membawanya kembali ke Penglai, dia masih memiliki sedikit energi, jadi Penglai adalah tempat yang cocok baginya untuk memulihkan diri. Dia punya energi. Lu Zhou terkejut. Seharusnya energi darahlah yang menyelamatkannya, kata Ye Tianxin, aku juga tidak yakin. Lu Zhou mengangguk. Karena Jiang Aijian baik-baik saja, dia akan membiarkannya saja untuk saat ini. Ye Tianxin bertanya, Guru, bisakah adik junior ketujuh diselamatkan? Aku tidak yakin, jawab Lu Zhou jujur. Kau boleh pergi, kata Lu Zhou. Ya. Ye Tianxin membungkuk dan pergi. Hanya dalam sekejap, Lu Zhou kembali ke paviliun timur. Ye Tianxin tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia kembali ke kamar dan memeriksa denyut nadi Xiuya. Berapa kali pun dia memeriksanya, denyut nadinya hanya menunjukkan tanda-tanda kematiannya yang akan segera terjadi. Ekspresi Ye Tianxin tampak sedih saat ia melangkah mundur. Ia menghela napas tak berdaya sebelum berkata dengan suara lembut, adik junior ketujuh, kuharap kau akan menjadi orang biasa di kehidupan selanjutnya. Setelah itu, dia menekan emosi rumit di hatinya, mengumpulkan pikirannya yang kacau, dan meninggalkan paviliun selatan. Di paviliun timur, Lu Zhou mengeluarkan pilar ketidakabadian dan menancapkannya ke tanah. Dia menyesuaikan jangkauannya hingga pengaruhnya hanya meliputi paviliun timur. Tanpa keramik berglasir ungu itu, aku hanya bisa mengandalkanmu. Ada dua hal yang perlu dia lakukan terlebih dahulu. Pertama, mencari tahu rahasia gulungan kebangkitan, dan kedua, meningkatkan kekuatannya dengan cepat agar dia mampu menghadapi konsekuensi dari penggunaan gulungan kebangkitan. Menurutnya, kekuatan ilahi itu tiada bandingnya. Mungkin, kekuatan itu dapat membantunya mengatasi masalahnya. Lu Zhou berpikir sejenak sebelum meningkatkan kecepatan sirkulasi pilar keabadian hingga 1000 kali lebih cepat. Meskipun umur panjang itu penting, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menghemat tahun-tahun hidupnya. Dia memeriksa rentang hidupnya. Sisa umur, 1.0387, 509.28.458 tahun. Ia memiliki cukup umur untuk bercocok tanam. Kemudian, dia mengeluarkan gulungan kebangkitan dan membukanya. Kemudian, dia menekan tangannya ke bawah dan mengirimkan sehelai kesadarannya keluar. Dalam sekejap mata, ia mendapati dirinya berada di tempat yang gelap dan mencekam. Ia tidak bisa melihat apapun. Di mana aku? Lu Zhou melihat sekeliling. Karena tidak bisa melihat apapun, dia menggunakan kemampuan Raja Netherwolf. Dengan itu, dia melihat gelombang air laut yang dahsyat di segala arah. Aku di bawah air. Air laut bergejolak dengan cepat. Rasanya tubuhnya tak terkendali saat ia tersapu arus, terombang-ambing di laut. Tak lama kemudian, arus menariknya ke bawah. Rasanya seperti saat ia melompat ke jurang menuju gua mistik air hitam. Kegelapan tak berujung menekannya, sungguh mencekam. Apakah hidup itu, apakah kematian itu, apakah hidup itu terang, dan kematian itu gelap? Sebuah suara berat bergema di telinganya. Lu Zhou bertanya-tanya dalam hati, apakah itu si jahat? Pemilik suara itu tampaknya tidak mendengar Lu Zhou dan terus berkata, mereka yang meninggal saat melakukan yang terbaik adalah orang yang benar, mereka yang mencoba membelenggu orang mati ke bumi tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Semangat dan kebijaksanaan bawaan itu abadi. Lu Zhou mengerutkan kening dan bertanya, apakah kau berbicara padaku? Sayangnya, dalam kegelapan, hanya ada keheningan. Bab 1410. Batu Jasa. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Penyunting. Endless Fantasy Translation. Tunjukkan dirimu, kata Lu Zhou sambil meninggikan suara. Suaranya bergema lama dalam kegelapan,
tetapi tidak ada respons. Dasar laut, Lu Zhou cukup yakin seharusnya dia berada di bawah air. Namun, dia bingung. Mengapa dia berada di sini? Dia bertanya-tanya apakah ada rune teleportasi di gulungan itu. Namun, dia sama sekali tidak merasakan teleportasi. Lu Zhou terus mengamati sekitarnya. Memercikkan. Sebuah objek besar membelah air. Binatang buas. Lu Zhou sedikit terhuyung sebelum melancarkan segel telapak tangan. Tidak ada cahaya yang terpancar dari segel telapak tangan itu, dan ia lenyap dalam sekejap. Kesadaran pun muncul pada Lu Zhou. Seharusnya aku tahu bahwa itu hanyalah kesadaranku yang memasuki dunia dalam gulungan itu. Dia menatap tubuh besar binatang buas itu, panjangnya setidaknya 10.000 kaki. Saat binatang itu bergerak, air laut bergejolak. Untuk menguji teorinya, dia tetap tak bergerak di posisinya. Setelah beberapa saat, seekor binatang buas yang lebih kecil berenang mendekat. Kemudian, binatang itu berenang menembus tubuh Lu Zhou yang berada dalam wujud tak berwujud. Seperti yang diharapkan. Lu Zhou masih merenungkan rahasia yang tersembunyi di dalam gulungan itu ketika suara berat itu kembali terdengar di telinganya. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup selamanya, tidak ada seorang pun yang bisa hidup selamanya. Setelah itu, terdengar ledakan tawa. Suara itu semakin menjauh hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup selamanya. Lu Zhou teringat akan gulungan yang ditinggalkan Jiang Wengshu. Di dalam gulungan itu, terdapat sebuah kalimat, tidak ada seorang pun yang bisa hidup selamanya. Tidak mungkin. Apakah Jiang Wengshu adalah proyeksi yang ditinggalkan oleh Yang Maha Suci di alam teratai emas? Setelah beberapa saat, Lu Zhou menggelengkan kepalanya, menolak teori itu. Jika itu benar, dia akan merasa sangat jijik. Dia benar-benar memiliki kesan buruk terhadap Jiang Wengshu. Jiang Wengshu berperilaku seperti tiran di wilayah teratai emas selama bertahun-tahun, dan dia adalah dalang yang bersembunyi di balik layar sambil menarik tali kendali. Jika Jiang Wengshu adalah proyeksi dari Yang Maha Suci, bukankah itu berarti harta karun yang diperolehnya seperti jam pasir dan kotak brokat yang didapatnya di makam Kaisar Emeritus harus dibuang begitu saja? Namun, Lu Zhou menganggap itu tidak mungkin. Jiang Wengshu adalah seorang konservatif dan suka berpegang pada cara-cara lama. Sang Maha Suci disebut Sang Maha Suci dan Iblis karena dia telah mempelajari hal-hal yang tidak lazim dan menciptakan jalur kultivasi baru. Lu Zhou mengumpulkan pikirannya sebelum membiarkan dirinya tenggelam lebih dalam. Karena ini hanyalah kesadarannya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Saat ini, dia melihat cahaya keemasan samar dari kedalaman laut. Setelah beberapa saat, dia melihat bahwa cahaya itu berasal dari sebuah kotak emas berbentuk persegi. Lu Zhou merasa gembira karena menemukan secercah cahaya di kegelapan yang tak berujung. Ia terus menyelam. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia menyelam, tetapi ia melihat makhluk laut raksasa. Tentu saja mereka tidak dapat melukainya. Tiba-tiba, jangan sentuh. Sebuah suara terdengar dari kegelapan. Lu Zhou berputar dan melancarkan segel telapak tangan ke dalam kegelapan. Siapa itu? Rasa takut lahir dari kegelapan. Dasar laut itu gelap, membuat Lu Zhou merasa tegang dan gelisah. Lu Zhou menarik napas dalam-dalam dan memandang kotak emas 3 dimensi berbentuk persegi di bawahnya. Setiap sisi kotak itu memiliki 9 kotak kecil. Terdapat huruf emas berkilauan yang terukir di setiap kotak kecil tersebut. Beberapa huruf tersebut membentuk sebuah kata yang menarik perhatian Lu Zhou. Batu pahala, tanya Lu Zhou dengan lantang, apa ini? Yang terpenting, apa hubungannya dengan belenggu surga dan bumi atau kehidupan abadi? Dia sama sekali tidak bisa memahaminya. Pada saat yang sama, Yuaner kecil dan Kons saling memandang dengan cemas di luar paviliun timur. Apakah guru baik-baik saja, gumam Yuaner kecil. Aku juga tidak tahu, jawab Kons. Yuaner kecil menggaruk kepalanya. Mengapa dia terus mengatakan hal-hal yang tidak kita mengerti? Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari paviliun sebelah timur. Tunjukkan dirimu, Yang Maha Kudus. Yuaner kecil terdiam sejenak. Kemudian, dia berkata, lihat, bukankah ini mengejutkan, guru tidak pernah seperti ini sebelumnya. Kons merentangkan tangannya, menunjukkan ketidakberdayaannya. Dalam hati mereka, tuan mereka selalu digambarkan sebagai sosok yang tinggi, perkasa, dan tak kenal takut. Agak tidak lazim baginya untuk berteriak seperti ini. Setelah beberapa saat, Yuaner kecil berkata, ayo pergi, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang ini. Oke. Kons langsung setuju. Setelah itu, keduanya bergegas ke bagian belakang gunung. Dalam kegelapan. Saat itu, Lu Zhou mengerutkan kening ketika menyadari bahwa kesadarannya perlahan-lahan menyatu ke dalam lukisan tersebut. Dunia dalam gulungan itu begitu nyata sehingga setiap kali ada gerakan, dia akan bereaksi secara naluriah. Perasaan ini agak tidak nyaman.
Ketika dia mencoba mendekati batu pahala emas, dia dihalangi oleh kekuatan yang tak terlihat. Jangan mendekatinya, jangan mendekatinya. Lu Zhou bertanya, mengapa? Tidak ada seorang pun yang bisa hidup selamanya, tidak ada seorang pun yang bisa hidup selamanya, tidak ada seorang pun yang bisa hidup selamanya. Yang saya inginkan bukanlah kehidupan abadi, saya hanya ingin menghidupkan kembali orang mati, kata Lu Zhou. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup selamanya. Ini bukanlah jawaban atas pertanyaan yang dia ajukan. Sepertinya suara ini adalah bagian dari energi sisa yang tertinggal di gulungan itu oleh sang jahat. Lu Zhou menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mungkinkah ini bukan gulungan kebangkitan? Namun, Chen Fu tidak perlu berbohong. Terlebih lagi, 30.000 tahun yang lalu, Lu Tiantong adalah satu-satunya yang menguasai wilayah teratai hitam. Apa yang salah? Saat Lu Zhou masih merenungkan masalah itu, batu kebajikan itu memancarkan cahaya, dan sebuah bayangan melesat ke arah batu kebajikan tersebut. Setelah itu, batu kebajikan itu meledak dengan kekuatan, menyebabkan laut bergetar. Bayangan itu langsung terlempar ke belakang. Tidak. Kemudian, bayangan itu menghilang, dan batu pahala kembali ke keadaan semula. Apakah ini sisa-sisa pemandangan dari masa lalu? Lu Zhou mengerutkan kening. Mungkin, ini seperti kristal memori. Ribuan hukum dari Dao dapat digunakan, dimulai dari para guru agung. Hanya makhluk tertinggi yang dapat membalikkan waktu, dan hanya makhluk tertinggi yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Mendengar itu, Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Hanya makhluk tertinggi yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Desis. Pada saat itu, kesadaran Lu Zhou ditarik kembali dengan paksa. Dunia berputar, dan bintang-bintang bergeser. Kemudian, mata Lu Zhou tiba-tiba terbuka lebar setelah kesadarannya tersapu keluar dari gulungan itu. Dia merasa seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi. Dia melihat kitab suci khotbah yang ada di hadapannya dan mendapati bahwa tidak ada perubahan. Apa arti dari suara dan gambar yang tersisa di gulungan itu? Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Langkah kaki terburu-buru dan suara mendesak tiba-tiba terdengar dari luar. Tuan, ini buruk. Datang. Yuaner kecil mendorong pintu hingga terbuka dan dengan cemas berkata, kakak ketujuh sudah meninggal, kakak ketujuh sudah meninggal. Lu Zhou tidak berkata apa-apa. Dia segera berdiri, dan dalam sekejap, dia tiba di paviliun selatan. Menguasai. Kepala paviliun. Semua orang segera memberi jalan kepada Lu Zhou. Saat Lu Zhou memasuki ruangan, pandangannya langsung tertuju pada Si Wuya. Aura kematian telah sepenuhnya menyelimuti tubuh Si Wuya, namun, karena keramik berlapis ungu, tidak ada bau busuk. Akan tetapi, warna kulit Si Wuya telah berubah drastis. Guru, Anda telah bermeditasi dalam pengasingan selama 7 hari, adik junior ketujuh, dia. Ye Tianxin memulai. Lu Zhou tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. 7 hari. Semua orang terdiam. Lu Zhou tidak menyangka bahwa 7 hari telah berlalu. Dengan kecepatan sirkulasi yang meningkat 1000 kali lipat, itu berarti dia telah menghabiskan 7.000 hari di dalam. Peristiwa sebesar itu terjadi dalam 7 hari. Hidup dan mati dipertaruhkan, dan semua orang cemas. Anggota paviliun langit jahat mana yang tidak peduli dengan hidup atau mati Si Wuya? Lu Zhou berkata dengan suara berat, semuanya, keluar. Dipahami. Akhirnya, hanya Lu Zhou yang berada di ruangan itu. Dia menatap Si Wuya dan menghela napas panjang. Ada kalanya tidak ada jalan kembali setelah melakukan kesalahan. Jika apa yang ia dapatkan dari gulungan itu benar, maka sepertinya ia benar-benar tidak punya cara untuk membangkitkan Si Wuya. Ruangan itu hening. Siang berganti menjadi malam tanpa terasa. Lu Zhou berdiri di ruangan itu dengan tenang. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, dia mulai berbicara sendiri. Hanya makhluk tertinggi yang dapat menghidupkan kembali orang mati, tidak ada yang bisa kulakukan, katanya dengan suara lembut. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan kehidupan, penuaan, penyakit, dan kematian. Kau menyelamatkan Jiang Heijian, tetapi kau kehilangan dirimu sendiri, apakah kau menyesal telah memperbaiki kesalahanmu? Lupakan saja, aku akan menggunakan metode paling primitif untuk mengurungmu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menerimamu sebagai muridku lagi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.